121. Selat putus asa, mantra terlarang. Yueye mulai bernyanyi dengan suara rendah, dan gulungan di dalam kotak kayu perlahan mulai melayang di udara. Sekarang bermandikan cahaya bulan ungu yang datang dari langit, dia tidak lagi tampak murni dan suci, tetapi malah dipenuhi dengan pesona yang mempesona. Rambut aslinya yang hitam segera berubah menjadi warna ungu bercahaya, dan setiap komponen pelafalannya sangat lambat, namun tegas dan kuat. Kata-katanya diucapkan dengan ritme yang unik, dan semua elemen magis di udara mulai berfluktuasi dengan liar. Bahkan tampak seolah-olah darah orang-orang dalam formasi gerobak yang merupakan bagian dari kamar dagang Yueye telah dinyalakan. Apa yang dia lakukan? Long Hao Chen melirik Lin Xin yang berdiri di belakangnya. Wajah Lin Xin penuh dengan keterkejutan, sepertinya dia mencoba membangkitkan kekuatan gulungan ini. Saya percaya bahwa tingkat kultivasinya harus jauh lebih tinggi dari kita. Tapi bagaimana mungkin dia bisa menggunakan gulungan yang begitu kuat? Kuali ini harus menjadi kompor spiritualnya. Dan nampaknya kristal magis tingkat tinggi telah dimasukkan ke dalamnya. Mungkinkah dia mencoba meminjam kekuatan kristal ajaib ini untuk membangkitkan gulungan itu? Dia benar-benar berusaha sekuat tenaga. Chen Yinger juga membuka lebar matanya sendiri, mungkinkah gulungan ini, mungkinkah itu pemicu mantra terlarang? Di Sengmo Dalu, semua mantra sihir dari langkah ke-9 secara kolektif dikenal sebagai mantra terlarang, membentuk keberadaan tabu dan destruktif. Di medan perang, para penyihir akan selamanya memiliki kekuatan penghancur terbesar, karena mereka mampu menggunakan esensi langit dan bumi untuk menampilkan kekuatan yang tak tertandingi. Tapi ini selalu di bawah premis bahwa mereka berhasil menyelesaikan mantranya. Lin Xin bergumam, jika itu mantra terlarang, maka aku takut kristal ajaib yang dia keluarkan sebelumnya pasti berasal dari binatang ajaib dari langkah ke-10. Kedua hal ini tidak ternilai harganya. Benar-benar wanita gila, pasukan tentara yang mengelilingi mereka di keempat sisi dengan jelas melihat bulan ungu itu. Gerakan menindas mereka sebelumnya tiba-tiba berubah, saat dia dengan cepat melayang ke udara. Mereka sekarang mendekati mereka dengan hati-hati. Setelah dengan cepat bergumam pada dirinya sendiri, Long Hao Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya, berapa lama gadis dari kamar dagang Yueye perlu mengaktifkan gulungannya? Saya tidak tahu tentang kekuatannya, tetapi jika dia benar-benar menyelesaikan mantra ini sama sekali bukan sesuatu yang dapat kita blokir. Mari kita sedikit mengubah rencana. Setelah pertempuran dimulai, kita harus sedekat mungkin dengan gadis itu, memberikan perlindungan untuk memungkinkannya menyelesaikan mantra ini. Di saat yang sama, posisinya harus paling aman. Mendekatinya akan menjadi prioritas utama kami. Pasukan iblis yang mengelilingi mereka di semua sisi telah mendekat hingga jarak 500 meter. Suara mendengung sebelumnya bergema sekali lagi, dan meskipun kali ini, gerbong tidak memiliki kekuatan letusan sepenuhnya, panah ajaib yang berbau darah ditembakkan sekali lagi, menggambarkan kekuatan membunuh yang hebat seperti terakhir kali. Secara khusus, semburan magis yang lebih besar ini sepertinya mampu menembus tubuh lusinan iblis berbila ganda di depan. Kabut berdarah memenuhi udara, membuat pasukan iblis merasa agak lamban. Sementara itu, cahaya magis yang pekat mulai menerangi barikade gerbong. Langit tiba-tiba menjadi merah, dan segera, fluktuasi yang kuat dari elemen api meledak. Pengeboman bola api menutupi area yang luas, menghancurkan iblis yang datang dari segala arah. Long Hao Chen melihat bahwa orang-orang yang meluncurkan sihir ini adalah sekelompok penyihir di dalam barikade. Mereka tidak banyak, hanya 30 penyihir, kira-kira dari langkah kelima, dengan tingkat energi spiritual yang mendekati Lin Xin. Tapi para penyihir ini menggunakan sihir di atas level kultivasi mereka sendiri. Rain of Flaming Meteor, mantra dari langkah ke-6. Mereka mengandalkan gulungan untuk melakukan sihir ini. 30 gulungan meteor jatuh, ini lebih mirip dengan membakar uang daripada menggunakan sihir api. Gulungan sihir pada level ini setidaknya akan berharga masing-masing 10.000 koin emas, dengan permintaan yang sejauh ini melebihi tawaran. Lin Xin tampak tercengang, sangat kaya, mereka begitu kaya. Dan di sini saya bahkan tidak memiliki 30.000 koin emas lagi. Konsumsi uang mereka luar biasa, tetapi hasilnya juga luar biasa. 30 Rains of Flaming Meteor memiliki skala yang luar biasa. Dalam sekejap, bumi berubah menjadi neraka yang berkobar, ledakan hebat bergema di mana-mana, dan menyebarkan bau tidak sedap dari daging yang terbakar ke seluruh medan perang. Satu demi satu iblis ganas dihancurkan oleh efek hujan meteor yang menyala ini. 30 gulungan ini memang tidak membuang-buang uang, tampaknya mengubah semua iblis berbila ganda yang mendekat menjadi umpan meriam, menyekat tanah hingga bersih. Bahkan iblis pada langkah keempat dan kelima menerima luka yang parah. Kemajuan pasukan iblis itu benar-benar dihentikan. Iblis berbila ganda agak lemah, tetapi mereka sangat banyak.
Mereka membentuk lebih dari sepertiga dari 40.000 tentara ini. Pengeboman luas Range of Flaming Meteor membuat iblis peringkat rendah benar-benar tidak dapat bertahan hidup. Tetapi 30 penyihir tidak berhenti di situ. Pada saat yang sama saat mereka meluncurkan rantai hujan meteor yang menyala ini, mereka semua mengeluarkan gulungan berwarna emas lagi, dan mulai melantunkan mantra dengan kecepatan tinggi. Segera, kilau emas satu demi satu bersinar di langit yang redup dan kelompok penyihir ini jatuh ke tanah, memasuki kondisi meditasi. Fakta bahwa pengaktifan satu gulungan datang dengan konsumsi yang tinggi hanya membuktikan satu hal. Gulungan-gulungan ini setidaknya merupakan langkah ketujuh. Hanya gulungan yang melampaui kultivasi pengguna dengan dua langkah yang mungkin dapat menyebabkan konsumsi energi spiritual yang begitu besar. Tanda emas muncul di langit, dan segera turun ke seluruh karavan. Mereka mengambil bentuk mantel emas raksasa yang menutupi seluruh barikade gerobak di dalamnya. Hanya cahaya ungu yang muncul dari atas kepala Yueye, menghubungkannya dengan bulan ungu, bisa melewatinya. Nyanyian Yueye terus berlanjut, tidak menderita pengaruh sedikit pun dari perubahan sekitarnya. Murid Long Hao Chen segera menyusut. Dia bukanlah seorang mage, dan tidak dapat menggunakan sihir api, tapi dia memperhatikan adegan sebelumnya dengan seksama. Gulungan yang diaktifkan haruslah mantra sistem cahaya dari langkah ketujuh, formasi spiritual cahaya suci. 30 formasi spiritual cahaya suci membentuk area pertahanan besar, sedangkan berbeda dengan itu, mantra Yueye dipenuhi dengan aura kegelapan. Dia jelas menggunakan gulungan sihir dari elemen kegelapan. Tapi karena sihir kegelapan yang berasal dari kombinasi kotak dan gulungan mengalami hambatan dari sihir cahaya, ini jelas penindasan total yang datang dengan perbedaan langkah yang berbeda. Sepertinya Lin Xin dan Chen Yinger benar, saya khawatir ini adalah gulungan sihir dari mantra terlarang. Pasukan iblis tidak mundur hanya karena hujan meteor, tetapi malah menjadi lebih pantang menyerah. Ribuan pancaran ungu menghantam mantel emas, menyebabkan beberapa riak muncul. Ini adalah serangan yang dikeluarkan oleh Magical Eye Soldier. Kekuatan sebenarnya dari pasukan mereka akhirnya muncul. Tentara mata iblis meluncurkan serangan jarak jauh sementara beberapa iblis berbentuk manusia bergegas ke depan. Tingginya kira-kira 1,8 meter, dan pada pandangan pertama, mereka tampak mirip dengan manusia, tetapi mereka memiliki wajah yang panjang dan sempit dengan mata berwarna hijau berkilauan. Tangan mereka juga tidak seperti tangan manusia, terdiri dari kerucut tajam yang memanjang lebih dari setengah meter. Maju dengan lompatan, iblis berbentuk manusia ini melampaui iblis berbilah ganda dengan mudah, baik dalam hal kelincahan atau kekuatan. Itu adalah Berserk Demons, kekuatan infanteri utama dari pasukan besar iblis. Dengan kekuatan bertarung yang melampaui iblis berbilah ganda sejauh ini, dan tubuh yang pantang menyerah dan tangguh yang mampu melakukan serangan hingar-bingar, mereka dapat dibandingkan dengan prajurit dari langkah ketiga. Sepasang tangan mereka yang tajam dan seperti penyengat memiliki daya tembus yang luar biasa, menjadikannya musuh infanteri manusia. Tapi iblis Berserk itu tidak sebanyak iblis berbilah ganda. Di masa perang, mereka jarang dikirim ke pasukan penyerang langsung, ini adalah betapa berharganya mereka. Pada saat ini, iblis Berserk yang muncul di medan perang berjumlah di atas 5.000. Alasannya sederhana, klan Nubo yang terikat pada iblis Berserk tepatnya adalah salah satu dari 3 suku besar yang memimpin provinsi Narei. Formasi spiritual cahaya ilahi adalah kemampuan area pertahanan besar-besaran, dengan kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Saat beberapa ribu iblis Berserk mendekat dari semua sisi, mereka sepenuhnya ditolak oleh pertahanan magis. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyerang formasi spiritual cahaya ilahi dengan sekuat tenaga, mencoba mengkonsumsi kekuatan mantra. Di bawah serangan banyak Berserk Demons dan Magical Eye Soldier, formasi spiritual cahaya ilahi melemah dengan kecepatan kilat. Di udara, sejumlah besar Demon Eagles berkepala ganda berputar-putar, kadang-kadang menyelidiki formasi spiritual cahaya ilahi dengan peluru kegelapan. Di langit, selain elang setan berkepala ganda, jenis iblis berbentuk manusia lain dengan kemampuan terbang hadir dalam jumlah besar. Mereka membawa tombak hitam pekat di tangan mereka, sambil mengepakkan sepasang sayap besar di punggung mereka. Tubuh mereka yang berwarna biru tua ditutupi dengan kilatan cahaya yang luar biasa indah, dan meskipun mereka terbang di udara, mereka memiliki gaya pertempuran jarak dekat. Saat ini mereka hanya menunggu formasi spiritual cahaya ilahi pecah. Mereka adalah iblis burung dari klan Kuli. Kekuatan bertarung mereka kira-kira pada langkah keempat, dan spesialisasi mereka adalah membunuh musuh di darat dengan serangan-serangan tiba-tiba dari udara. Klan Kuli adalah salah satu klan terkemuka di Provinsi Narei. Bersama dengan iblis Nubo dan elang setan berkepala ganda, yang berafiliasi dengan klan Sichang, mereka adalah penguasa bersama provinsi itu. Di dalam Yueye Caravan, semua orang mengambil senjata mereka, terlepas dari apakah mereka penjaga, pengemudi, atau ditugaskan untuk tugas lain.
Terlepas dari kenyataan bahwa 2000 dari mereka telah berhasil membunuh banyak iblis dan menggambarkan kekuatan yang mengerikan, kekuatan iblis dari Provinsi Nareik masih mengelilingi mereka sepenuhnya. Jika formasi spiritual cahaya ilahi rusak, akan sulit untuk mengatakan berapa lama anggota karavan akan mampu mempertahankan diri. Long Hao Chen menyapu matanya ke atas rekan-rekannya yang sudah mengenakan baju besi mereka. Operasi dimulai. Meskipun formasi spiritual cahaya ilahi masih berhasil menahan serangan konstan, semua orang masih fokus pada kekuatan iblis yang masuk, dan tidak ada yang memperhatikan perubahan di dalam barikade. Mereka hanya memperlakukan ke-13 pemuda itu sama seperti penjaga biasa. Long Hao Chen memimpin 12 lainnya, memanfaatkan gangguan umum untuk lebih dekat ke kereta tempat Yue Ye dan Leng Xiao berdiri. Di gerbong, Leng Xiao sudah membuang bendera dan menggantinya dengan tongkat panjang, yang dia pegang di tangan kanannya. Staf ini seluruhnya hitam pekat, dan tertanam dengan permata berwarna merah tua, melepaskan perasaan berdenyut darah. Sosok iblisnya masih menggairahkan, tapi samar-samar orang bisa melihat bahwa kulit tangan kanannya sepertinya tertutup urat hitam. Akhirnya, retakan muncul dalam kecemerlangan emas setelah durasi 5 menit. Setelah beberapa serangan lagi, formasi spiritual cahaya ilahi akhirnya hancur, berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke langit malam. Seluruh pasukan iblis bergerak sebagai satu kesatuan, dengan panik menyerang gerbong yang sekarang terbuka. Kemudian, momen yang ditakuti semua orang ada di sana. Tentara iblis mencapai barikade dan dengan bau darah menyebar ke mereka, niat membunuh yang padat akhirnya menyelimuti seluruh karavan. Bab 222. Atap kereta, panggung Long Hao Chen, I. Pada kenyataannya, pengawal mereka, yang berasal dari organisasi mereka yang disebut Kamar Dagang Yue Ye, hanya berjumlah 500 orang. Namun, masing-masing dari 500 orang itu adalah ahli di langkah keempat yang sepenuhnya lapis baja dengan peralatan sihir. Bahkan ada beberapa yang sudah berada di langkah kelima. Mayoritas penjaga itu terdiri dari manusia, tetapi ada juga sejumlah kecil iblis. Misalnya, itu termasuk 10 setan berbila ganda hijau tua. Serangan dari iblis yang ada di mana-mana akhirnya datang, tapi 500 penjaga memblokir jalan mereka secara paksa. Mereka membentuk lingkaran pertahanan di sekitar karavan dan bahkan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan tempur, seperti para pengemudi, siap untuk mempertahankannya. Setelah mengepung beberapa ratus gerbong, garis depan musuh yang masuk agak tersebar, tetapi melalui jumlah mereka yang besar mereka tetap cukup dekat satu sama lain dalam hal jarak. Saat iblis menyerang ke depan, Long Hao Chen telah memimpin rekan-rekannya dalam radius 50 meter dari kereta Yue Ye dan Leng Xiao. Pada saat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Musuh penyerang yang datang dari segala arah tidak berhasil segera menembus barikade gerobak, tapi serangan udara tidak bisa diblokir dengan mudah. Layar merah menyala-menyala saat Lin Xin melepaskan perisai api yang melindungi dia dan Chen Yinger. Bola api dan peluru ajaib dari atribut kegelapan ditembakkan tanpa henti dari mulut elang setan berkepala ganda sementara setan burung, yang sudah tidak sabar menunggu untuk waktu yang lama, mulai menyelam ke bawah. Di belakang Long Hao Chen, tubuh Kair tiba-tiba muncul dari kegelapan. Ujung kakinya menyentuh tanah, dan saat berikutnya dia berdiri di bahu Long Hao Chen. Niat membunuh yang redup dan dingin berkedip di mata hitamnya yang indah saat tongkat bambu yang telah disimpan untuk sementara waktu muncul di tangan kanannya. Tongkat bambu hijau melambai di udara dan berubah menjadi buram hijau. Setiap peluru magis, baik dari atribut api atau kegelapan, langsung dilenyapkan oleh tongkat Kair. Justru skill asasinnya, Slistab. Mengandalkan tongkat hijau, serangan Kair kebetulan menutupi jarak yang sempurna untuk melindungi semua anggota pasukan pemburu iblis ke-21, memastikan bahwa tidak ada peluru ajaib yang ditembakkan oleh elang berkepala ganda yang mencapai mereka. Di sisi lain, Demon kelas 4 prajurit juga memiliki reaksi yang cerdas. 6 dari mereka dengan cepat berkumpul dalam formasi melingkar, dengan 3 panggilan penyihir murni mereka di dalam dan 3 panggilan jarak dekat mereka di luar. Cahaya perak terbentuk di atas kepala mereka, berubah menjadi cakram yang memblokir peluru sambil mencegah mereka meledak. Tepatnya pekerjaan penyihir spasial Yi Jun. Kedua pasukan pemburu iblis tidak berhenti di situ. Karena mereka menahan serangan magis, mereka terus mendekat ke gerbong Yue Ye. Saat ini, baik Luxi dan Dian Yan telah menyingkirkan semua pemikiran mereka sebelumnya. Dikelilingi oleh beberapa ribu iblis, mereka sekarang berada dalam kesulitan. Dan karena mereka adalah orang-orang cerdas, mereka jelas menginvestasikan upaya terbaik mereka untuk memenuhi tujuan bersama mereka. Bagaimanapun, mereka tidak ingin mati di tempat seperti itu. Sekarang, Luxi akhirnya mengerti mengapa Long Hao Chen memutuskan untuk mengubah rencananya dengan cara ini. Ketika Yue Ye akan mengaktifkan mantra terlarangnya dari atap gerbong, kekuatan destruktif dan radius dampaknya mudah dibayangkan.
Satu-satunya cara untuk tetap aman adalah dengan tetap berada cukup dekat dengannya untuk menghindari pukulan. Saat penyelesaian mantra terlarang pasti menjadi kesempatan terbaik mereka untuk keluar dari pengepungan. Menyadari ini, Luxi tidak bisa membantu tetapi merasa sangat kagum terhadap Long Hao Chen atas keputusan ini. Untuk dapat membuat keputusan yang memadai dalam waktu sesingkat itu, dia memenuhi tugasnya sebagai kapten dengan sangat baik. Tapi mencoba untuk lebih dekat ke gerbong itu jelas tidak mudah. Setelah pemboman pertama dengan peluru ajaib, sudah waktunya bagi setan burung untuk tiba. Meskipun Bearded Demons tidak sebanyak Berserk Demons, bagaimanapun, itu adalah kawanan lebih dari 2000. Serangan mereka tiba-tiba dan jumlah mereka melebihi jumlah anggota UEY Caravan. Beberapa lusinan Bearded Demons menuju ke arah kelompok Long Hao Chen. Setan lainnya sudah siap dan bekerja sama dengan mereka. Pada saat setan burung memasuki jarak untuk pertempuran jarak dekat, elang setan berkepala ganda segera melancarkan serangan terhadap para penjaga yang mempertahankan barikade. Membunuh mereka, Long Hao Chen berteriak dengan keras. Di satu tangan, pedang Roh Kudus berkilau emas dan memblokir serangan Bearded Demon dengan dang. Sementara itu, Blue Rain, Hibiscus of Light langsung melepaskan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah Lightning Thrust. Menggunakan kekuatan Bright Vengeance, yang berasal dari penggunaan obstruksi ilahi, pedang Roh Kudus mentransmisikan banyak kekuatan ke dalam Lightning Thrust. Itu adalah langkah instan yang akan terbukti cukup sulit untuk dilakukan oleh ksatria retribusi lain dengan peringkat yang sama. Bearded Demon yang menyerang itu melakukan upaya habis-habisan, tetapi diblokir oleh obstruksi ilahi Long Hao Chen, menciptakan kejutan yang segera membuat tubuhnya tumpul. Bagaimana mungkin itu memiliki peluang melawan Lightning Thrust bertenaga penuh yang dieksekusi dengan Blue Rain, Hibiscus of Light? Darah melonjak keluar dari beberapa lusinan luka di tubuh Bearded Demon saat didorong kembali dari hentakan besar-besaran. Long Hao Chen sudah kira-kira di peringkat ke-6 dari langkah kelima, dan di seluruh tim, jika belati Samsara Kair yang dapat dibandingkan dengan senjata yang saleh tidak dipertimbangkan, dia adalah yang paling kuat dalam hal kekuatan. Dengan kekuatannya di langkah kelima melawan lawan di langkah keempat, ditambah dengan senjata dan kemampuannya yang tangguh, Bearded Demon tidak mungkin menjadi lawan baginya. Di sisi lain, Lee Sin juga menampilkan kekuatan yang luar biasa sebagai seorang ksatria. Tepat setelah dia menikam kedua pedangnya yang berat ke tanah, Heavenly Battle Array dilepaskan, mencegat Bearded Demon di udara. Dia segera menghubungkan gerakan ini ke Lightning Thrust yang dikombinasikan dengan Instant Blast Crosscut, kombinasi yang segera membunuh Bearded Demon. Dengan suara yang tumpul, mayat itu jatuh ke tanah. Selama pertempuran jarak dekat, kekuatan bertarung dari dua pasukan pemburu iblis ini sepenuhnya ditampilkan di semua aspek. Di sisi pasukan perburuan iblis keempat, Dian Yan, prajurit perisai tim, bertanggung jawab untuk membela Luxi, Yi Jun dan Bai Xiaomo yang tubuhnya sudah dikelilingi oleh tanaman merambat dalam jumlah besar, memiliki efisiensi pertahanan tertentu. Dengan duri tajam menyembur keluar tanpa henti, musuh dihentikan. Pembunuh mereka Han Daoxi berkeliaran di sekitarnya, sosoknya yang samar-samar terlihat menggunakan serangan cerdas dengan memanfaatkan malam, untuk menemukan Bearded Demons yang terluka dan menghabisi mereka, membidik titik-titik penting untuk dibunuh dalam satu pukulan. Saat Lee Sin menjaga lingkungan mereka, serangannya sudah menunjukkan bakat seorang Retribution Knight, meskipun dia bahkan belum memanggil Rose Unicorn-nya sendiri. Faktanya, karena formasi yang diambil oleh gerbong, kekuatan bertarung Rose Unicorn akan sangat terhambat, dan selanjutnya, membiarkan dia menghemat kekuatannya akan membuatnya menjadi utilitas yang lebih besar pada saat menerobos, seperti yang Long Hao Chen miliki. Memanggil Hao. Di sisi pasukan pemburu iblis kelas 4, Bai Xiaomo dan Yi Jun, yang mewakili dua panggilan penyihir murni, adalah orang-orang dengan kekuatan membunuh terbesar. Panggilan botani Bai Xiao yang tak henti-hentinya memiliki kekuatan membunuh yang sangat besar, di atas membatasi musuh. Tumpukan besar uap kuning terus-menerus dihembuskan oleh jenis tanaman tertentu, mengakibatkan penurunan kekuatan dan kecepatan pengisian Bearded Demons, memberikan bantuan penting ke sisi kelompok Long Hao Chen. Serangan Yi Jun sebagai penyihir spasial cukup unik, sering melahirkan sinar perak berkilauan yang aneh, mengganggu lintasan terbang dari Bearded Demons, seolah-olah mereka ditarik ke atas atau ke bawah. Ketika tubuh mereka bersentuhan dengan cahaya perak ini, gangguan kekerasan akan diprovokasi, dan kadang-kadang, Yi Jun akan melepaskan pancaran keperakan yang sangat besar, mengubah beberapa Bearded Demons menjadi debu, tidak meninggalkan kerangka di belakang. Di medan perang, serangan yang lebih efektif pasti yang menggabungkan serangan udara dan terestrial. Setelah formasi spiritual cahaya suci telah rusak, sisi kamar dagang Yueye secara instan tenggelam ke dalam situasi pasif. Mereka masih bisa bertahan melawan serangan dari Berserk Demons, tapi itu tidak mudah untuk menghadapi Bearded Demons yang menukik, di bawah perlindungan sihir Dual-Headed Demonic Eagles.
Masih cukup mudah bagi Long Hao Chen dan kelompoknya untuk menahan serangan ini, tetapi tidak untuk yang lain dari kamar dagang. Di dalam gerbong, mayoritas anggotanya hanyalah orang-orang biasa yang mengangkat senjata. Melawan iblis dari langkah keempat ini, mereka hanya dibantai secara sepihak. Jika bukan karena kemampuan bertarung yang kuat yang ditunjukkan oleh para penyihir yang menegangkan di area tengah, bagian dalam formasi kereta kemungkinan besar sudah menjadi gunung mayat dan lautan darah dalam hitungan detik. Biaya! Berteriak, Long Hao Chen memimpin dan langsung menyerbu ke samping. Kair berdiri dengan stabil di bahunya, membuatnya terlepas dari apakah itu elang setan berkepala ganda atau setan burung yang menyerang, tidak ada serangan udara yang mengancam Long Hao Chen. Di bawah serangan Bearded Demons, jelas bahwa formasi kereta tidak akan bertahan lama. Hanya dengan berkumpul di tengah dan mempertahankan area kecil mereka bisa menahan serangan untuk beberapa waktu. Cincin demi cincin lingkaran cahaya emas meluas keluar dari tubuh Han Yu. Kebetulan dia berada di tengah-tengah dua regu pemburu iblis, jadi para penggemar sihir sistem cahaya ini tidak hanya mengurus pasukan pemburu iblis kelas 21, tetapi juga anggota pasukan pemburu iblis kelas 4. Lagi pula, tidak ada ksatria penjaga di pasukan pemburu iblis kelas 4. Ini masih pertama kalinya kedua regu pemburu iblis ini pernah bekerja sama dengan erat, dan pembatasan musuh oleh Bai Xiao di samping kemampuan halo berturut-turut Han Yu menyebabkan kedua regu tersebut semakin dekat satu sama lain. Sebagai seorang pendeta, Luxi telah bersiap untuk menggunakan sihir restoratifnya, sehingga selama masalah muncul dari kedua regu, penyembuhannya akan segera dilakukan. Namun, pertempuran baru saja dimulai dan teman-temannya masih dalam kondisi puncak, jadi secara alami, dia saat ini paling santai. Selanjutnya, dia juga punya waktu untuk mengamati situasi pertempuran tersebut. Tatapan Luxi hampir terus-menerus mengikuti Long Hao Chen di paling depan. Melihat kinerja dari Demon Hun Squad kelas 21, dia tidak bisa membantu tetapi dalam hati memuji mereka. Seperti yang diharapkan, ketenaran mengikuti pahala. Kemampuan bertarung yang meledak dari Long Hao Chen dan pasukannya adalah sesuatu yang pasti tidak bisa dibandingkan dengan pasukan Demon Hun Squad kelas 4. Pada saat ini, Kair sudah mengundurkan diri dan menghilang di belakang Long Hao Chen. Saat Long Hao Chen maju ke depan, Wang Yuan dan Sima Xian menutupi sisi kanan dan kiri. Mereka dengan sempurna menjaga sisi-sisi dengan perisai jiwa ilahi raksasa dan staf besar itu, yang memungkinkan Long Hao Chen untuk sepenuhnya menampilkan kekuatannya dalam keadaan Retribution Knight-nya. Bahkan dengan penglihatannya, Luxi hanya bisa melihat bahwa dua pedang di tangan Long Hao Chen tanpa henti melambai dan menembus keluar seperti hujan emas. The Bearded Demons yang menyelam di depan semua berubah menjadi pembantaian, dan tanpa diduga, bahkan tidak ada yang bisa memblokir kemajuan Long Hao Chen. Dia terus menyerang target mereka dengan kecepatan konstan. Tanggung jawab pertahanan udara jatuh pada Lin Xin, dan lapisan perisai api bersama dengan Repelling Rings of Fire tanpa henti meletus ke udara. Semua Bearded Demon semua ditembak kembali tanpa kecuali, dan di belakang, Han Yu hanya melepaskan dan mempertahankan kemampuan halonya. Seluruh tim seperti pedang tajam yang menyerang dan bertahan saat menyerang ke depan. Meski koordinasi mereka belum bisa dikatakan sempurna, setidaknya tidak ada kesalahan yang terjadi. Di dalam grup ini, satu-satunya yang tidak mengambil tindakan adalah gadis yang menggendong babi kecil yang lucu, Chen Yinger. Bab 223. Atap kereta, tahap Long Hao Chen, 2. Sementara sisi Long Hao Chen bertempur dalam pertempuran sengit, situasinya bahkan lebih ganas di pihak Yueye. Para komandan pasukan iblis bukanlah orang bodoh, dan sekarang, mereka semua telah menebak langkah besar apa yang Yueye rencanakan untuk dilakukan, bahwa dia berencana untuk menggunakan mantra yang sangat kuat. Jadi, baik elang berkepala ganda dan iblis burung ditujukan terutama padanya. Leng Xiao dengan tenang berdiri di sana, mengangkat tongkat sihir di tangannya tinggi-tinggi ke udara. Beberapa pancaran berwarna darah terus-menerus muncul dari permata yang tertanam. Setiap kali sinar merah berdarah menyentuh Bearded Demon, itu akan segera melenyapkan iblis di udara, sebelum kembali ke wajah Leng Xiao untuk membentuk jejak kemerahan samar. Dari kereta, kabut merah lembut muncul untuk melindungi mereka dari serangan magis elang setan berkepala ganda. Ini juga alasan mengapa Yueye tetap dekat dengan gerbong ini, itu sendiri merupakan peralatan yang tangguh. Penyihir kelompok pedagang telah berkumpul di sekitar gerbong, menggunakan sihir mereka sendiri untuk membantu Leng Xiao dengan cara terbaik. Tujuan mereka adalah untuk menahan serangan setidaknya untuk waktu yang singkat. Pada saat ini, selusin tangisan keras bergema, dan segera setelah itu, lusinan hantu biru cerah jatuh dari langit seperti meteor. Berdiri di gerbong, ekspresi Leng Xiao berubah. Dari tongkat di tangannya, beberapa lusin bola api naik. Tapi siluet biru yang muncul tiba-tiba itu jelas tidak mudah ditangani seperti Bearded Demons biasa. Mereka bergeser dari tanah ke udara, kadang-kadang pecah dengan sinar biru yang mencolok, secara mengejutkan membubarkan serangan Leng Xiao.
Pada saat ini, kelompok Long Hao Chen sudah hanya sekitar 10 meter dari mereka, dan dapat dengan jelas melihat siluet yang menyerang dari atas. Itu juga Bearded Demons, tapi sangat besar. Masing-masing setinggi lebih dari 2,5 meter, memiliki tubuh yang megah dan otot yang mengesankan. Seluruh tubuh mereka ditutupi dengan riak biru yang menghasilkan efek seperti kilat. Tombak panjang di tangan mereka jauh lebih panjang daripada Bearded Demons biasa, dan target mereka justru Leng Xiao dan Yue Ye. Dibandingkan dengan Bearded Demons biasa, ada satu perbedaan kata dalam nama mereka. Mereka yang disebut Grand Bearded Demons. Tapi kemampuan bertarung mereka sudah mencapai standar langkah ke-6. Di dalam klan Kuli, posisi mereka sama dengan iblis berbilah ganda hijau tua dibandingkan dengan iblis berbilah ganda biasa dari klan Zelin. Mereka hanyalah elit sejati dari ras mereka. Selanjutnya, Grand Bearded Demons bahkan lebih sedikit jumlahnya, memiliki kemampuan mengendalikan petir. Melihat 12 Grand Bearded Demons pada tahap ke-6 budidaya menyerang kereta bersama-sama, tidak heran jika ekspresi Leng Xiao berubah begitu banyak. Faktanya, tingkat kultivasinya yang sebenarnya hanya berada di puncak langkah ke-5. Dia belum mencapai langkah ke-6. Jika tidak, dia tidak akan berhasil melewati pemeriksaan Temple Alliance. Apakah kamu berani bertindak melawanku? Leng Xiao berteriak dengan marah dan tiba-tiba, sayap hitam tumbuh dan menjulur dari punggungnya, disertai dengan semburan aura yang tak tertandingi. Bahkan langit di atas kepalanya berubah menjadi merah darah. Kedua matanya yang merah jambu melepaskan kilatan cahaya merah, saat dia memegang tongkat itu dengan kuat di tangannya, dan tanpa diduga terbang, menyambut ke-12 Grand Bearded Demons di udara. Mantra diucapkan secara berurutan dari mulutnya, saat tongkat di tangannya berubah menjadi bola merah darah. 6 bola besar merah darah langsung melesat, meletus dengan cahaya merah tua yang intens. Gemuruh. Langit terlarang. Di langit, ledakan hebat bergema, dan cincin merah berdarah yang sangat besar meluas dengan Leng Xiao sebagai pusatnya. Di mana-mana cahaya merah tua ini lewat, terlepas dari apakah itu Grand Bearded Demons atau Bearded Demons biasa, semua sayap mereka kehilangan kegunaannya. Setiap makhluk yang disentuh cahaya berdarah ini, semuanya kehilangan kemampuan terbang, jatuh seperti batu. Bahkan Leng Xiao tidak luput dari efek teknik langit terlarang, yang menakutkan, juga jatuh di atap kereta. Bearded Demons biasa langsung jatuh. Mereka menerima kerusakan parah atau meninggal secara langsung. Tapi Grand Bearded Demons dari langkah ke-6 awalnya cukup dekat dengan tanah. Saat mereka berjuang di udara, mereka mengendalikan lintasan tubuh mereka dengan kilatan sinar guntur dan kilat yang cemerlang. Metode ini membantu mereka mendarat dengan aman di tanah, meskipun rencana serangan udara mereka jelas berakhir dengan kegagalan. Grand Bearded Demons menatap Leng Xiao dengan wajah yang benar-benar ketakutan, tetapi pada saat mereka menyentuh tanah, mereka melesat, mengandalkan kemampuan melompat mereka yang luar biasa untuk mencapai atap kereta. Pada saat ini, kelompok Long Hao Chen akhirnya mencapai sisi gerbong. Long Hao Chen menatap rekan-rekannya, "Kair, ikuti aku. Yang lainnya, jaga dirimu semen mungkin." Saat dia berkata demikian, kakinya menginjak tanah, melompat dengan kekuatan penuh dan naik ke atap kereta juga. Meskipun atap gerbong itu lebar, Leng Xiao dan Yue Ye sudah berdiri di atasnya, dan tidak ada cukup ruang untuk seluruh tim Long Hao Chen. Jika tidak, mereka hanya akan menghalangi kekuatan bertarung satu sama lain. Baru saja jatuh kembali ke atap, Leng Xiao melihat pemuda ini tiba-tiba melompat dari bawah, dan melambaikan tongkatnya dengan hampir tanpa ragu-ragu, mengarahkan pancaran merah ke arah Long Hao Chen. "Aku datang untuk membantumu." Sama seperti Long Hao Chen meneriakkan ini dengan keras, pedang Roh Kudus memancarkan cahaya keemasan, dan kekuatan suci yang kuat berkembang darinya. Kilau seperti matahari bersinar di udara, secara paksa mengurangi proyektil bola berdarah menjadi serpihan. Itu adalah Shining Sunlight Strike. Melihat serangan Leng Xiao ditujukan padanya, meskipun Long Hao Chen tidak tahu proyektil cahaya berwarna merah darah ini, dia tidak berani ceroboh. Setelah menyatakan ini kepada Leng Xiao, Long Hao Chen membalikkan ujung jari kakinya. Mengayunkan kedua pedangnya dengan kekuatan penuh, dia mengarahkan Light Tone kedua Grand Bearded Demons. Dia menggunakan tindakannya untuk memperjelas hubungan antara musuhnya dan dirinya sendiri. Saat Shining Sunlight Strike berkilauan, Leng Xiao tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya. Baginya, aura atribut cahaya ini menginspirasi kebencian, tapi dia mengakui pada saat ini status Long Hao Chen sebagai sekutu. Atribut cahaya adalah tabu terbesar bagi iblis, dan tidak ada iblis yang dapat menggunakan kemampuan atribut cahaya. Oleh karena itu, pemuda ini jelas bukanlah sisi lain. Dan betapa tampannya dia, pada sepersekian detik Long Hao Chen berbalik, Leng Xiao tidak bisa melawan pikiran ini. Siluet hitam yang tampak ilusi tiba-tiba muncul di belakang punggung Long Hao Chen, matanya bertemu dengan Leng Xiao. Bahkan dengan garis keturunannya yang tangguh,
pada saat tatapan sedingin es ini bertemu dengan miliknya, Leng Xiao tidak bisa menahan perasaan menggigil dingin di punggungnya. Dua Grand Bearded Demons yang ditargetkan mengacungkan tombak mereka dan mengirim dua petir ke arah Long Hao Chen. Mereka menerkam dengan kekerasan besar dan mengarah langsung ke Long Hao Chen. Efek dari teknik langit terlarang sepertinya sudah menghilang. Membuka sayap mereka, mereka menunjukkan sekali lagi keunggulan udara mereka. Dang, dang. Dua suara ledakan terdengar. Di atap gerbong, Long Hao Chen tidak bergerak sedikit pun, secara mengejutkan memblokir dua tuduhan Grand Bearded Demons ini. Selanjutnya, mereka langsung didorong mundur, dan Bright Vengeance yang intens diaktifkan pada tubuh Long Hao Chen. Bola cahaya keemasan keluar dari dada Long Hao Chen dan membuka empat sayap kecil. Itu melakukan gerakan membalik ke belakang, sampai melayang di atas bahu Long Hao Chen. Keempat sayap mengepak lembut, membuat sosok itu mengambang, dan nyanyian merdu bergema dengan kecepatan tinggi. Peri cahaya, Yating, melayang di atas bahu Long Hao Chen, mata mulia dan suci Yating dipenuhi dengan fluktuasi emas yang dalam dan lembut. Kehadirannya menambahkan lapisan rona emas ke tubuh Long Hao Chen. Faktanya, Yating tidak sama dengan peri elemen Huang Yi yang belum berevolusi. Dalam proses fusi dengan Long Hao Chen, peri elemental cahaya itu telah berevolusi dua kali. Setiap kali peri elemen berevolusi, itu akan mendapatkan keuntungan penting. Dia tidak hanya mampu memberikan dukungan di luar pertempuran, tetapi kekuatan bantuannya selama pertempuran juga sangat hebat. Dalam hal klasifikasi kompor spiritual, dia dianggap sebagai kompor spiritual tipe pendukung murni. Jadi, dalam sepersekian detik Yating melayang di atas bahu Long Hao Chen, dia segera merasakan pemulihan energi spiritualnya meningkat setidaknya 2 kali lipat. Selain itu, semua keterampilan yang dia gunakan secara otomatis akan memiliki tingkat dukungan yang tinggi. Di permukaan tubuhnya, api suci yang tidak jelas muncul, meningkatkan kekuatan ofensif dan defensifnya secara substansial. Kemampuan yang akan dia gunakan memiliki waktu persiapan yang dipotong setidaknya sepertiga. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Chen bekerja sama dengan Yating dalam pertempuran, jadi dia masih merasa tidak terbiasa dengan kekuatannya. Tapi dia tidak berharap bantuan yang diberikan Yating padanya menjadi begitu hebat. Meskipun demikian, sebagai Scion of Light dan seseorang yang melampaui kebanyakan orang dalam hal kapasitas mental, tubuhnya beradaptasi dengan perubahan ini dengan kecepatan kilat. Tepat setelah dua Grand Bearded Demons diblokir secara berurutan oleh penghalang ilahi yang terkait dengan Long Hao Chen, dia segera menindaklanjuti dengan pemotongan ledakan instan, dilengkapi dengan Bright Vengeance serta amplifikasi sesaat dari Light Elemental Fiery Yating. Pukulan ini diisi dengan kekuatan yang menakjubkan, secara tak terduga mendorong dua Grand Bearded Demons lebih dari 10 meter ke belakang. Pada saat ini, Long Hao Chen tidak perlu memikirkan perlindungan rekan-rekannya, jadi kekuatan bertarungnya benar-benar terfokus pada serangan. Dua cahaya putih muncul dari dadanya, menarik dua Grand Bearded Demons yang mengarah ke Yue ke arahnya. Itu adalah kekuatan daya tarik Sein kompor spiritual. Selanjutnya, pedang Roh Kudusnya tiba-tiba berubah menjadi putih menyala saat dia menyiapkan pedang suci. Bahkan dengan bantuan Yating, dia masih tidak bisa menggunakan kemampuan ofensif yang tangguh seperti pedang suci tanpa persiapan. Tetapi tidak boleh dilupakan bahwa Long Hao Chen masih memiliki keterampilan rahasia barunya yang berasal dari kuil assassin. Naikkan bunga ke pohon. Pedang suci dilepaskan, dikombinasikan dengan light tone lainnya. Hanya dalam sepersekian detik Long Hao Chen menyelesaikan light tone ini, mantra pertama Yating telah selesai. Light tone yang keluar dari pedang Roh Kudus memiliki warna putih bersih dan suci, diwarnai dengan emas. Dan pedang Roh Kudus segera dipenuhi dengan kilatan merah emas yang kaya, persis dengan Sunlight Fire miliknya. Di masa lalu, Long Hao Chen sudah bisa menggunakan kemampuan semacam ini, tetapi itu akan datang dengan konsumsi energi spiritual yang besar serta waktu persiapan yang lama. Oleh karena itu, perlu digunakan dengan timing yang tepat. Tapi sekarang, tidak hanya kekuatannya meningkat, tapi dia juga mendapat bantuan Yating, membuatnya secara tak terduga mampu meluncurkan serangan kuat semacam itu dengan cukup mudah. Bang, bang. Di depan aura suci yang begitu kuat, meskipun tingkat kultivasi kedua Grand Bearded Demons cukup hebat, mereka masih tidak dapat menghindari kerusakan dari serangan langsungnya. Lebih jauh lagi, dibandingkan dengan rekan-rekan mereka, keduanya lebih menyedihkan. Tubuh mereka didorong ke belakang 20 meter dan terinfeksi oleh Sunlight Fire. Menangis dengan sedih, mereka dengan gila mencoba memadamkan api, dan untuk sementara tidak lagi menjadi ancaman bagi Long Hao Chen dan yang lainnya. Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap! Bab 224. Atap kereta, panggung Long Hao Chen, 3. Long Hao Chen dengan jelas memahami posisinya sendiri.
Tujuannya saat ini bukanlah untuk membunuh musuh, melainkan untuk mencegah mereka mengganggu Yue, memberinya waktu untuk menyelesaikan mantranya. Jadi, setelah memukul mundur kedua Grand Bearded Demons itu, dia tidak mengejar mereka dengan serangan lebih lanjut, tetapi segera mengarahkan tarikan dari Saint Spiritual Stove ke arah lain, menarik dua Grand Bearded Demons yang berbeda melompat ke arah Leng Xiao. Meskipun rangkaian peristiwa ini terdengar seolah-olah terjadi secara perlahan, itu hampir selesai dalam waktu satu tarikan napas. Meskipun Long Hao Chen hanya di langkah kelima, dia telah secara paksa menghentikan 6 Grand Bearded Demons dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Meskipun mereka sebagian besar ditolak oleh serangan Long Hao Chen, kekuatan mereka dibatasi oleh fakta bahwa mereka tidak memiliki peralatan yang sama dengan manusia. Namun, mereka masih 6 Grand Bearded Demons asli dari langkah ke-6. Fakta bahwa Long Hao Chen mencapai prestasi ini saat berada di langkah kelima membuat semua orang terkejut. Dan justru karena kinerja luar biasa Long Hao Chen, tekanan pada Leng Xiao diturunkan secara signifikan. Bola demi bola cahaya berwarna darah cerah menghentikan Grand Bearded Demons yang tersisa, nyaris menghentikan pelanggaran mereka. Meskipun situasi mereka untuk sementara stabil, seluruh karavan menghadapi situasi yang sangat berbahaya. Di bawah serangan Dual-Headed Demonic Eagles, pasukan besar yang menyerbu telah berhasil mendapatkan pijakan di dalam barikade, dan menyerang bersama-sama dengan Berserk Demons. Dihadapkan pada situasi ini, para penjaga karavan langsung tidak dapat melawan. Malam itu dipenuhi dengan teriakan berturut-turut karena perlawanan karavan dengan cepat melemah. Kekejaman iblis, yang membuat mereka dibantai kapanpun mereka punya kesempatan, terwujud dalam situasi ini. Tak satu pun dari mayat manusia yang tersisa utuh, tapi yang paling mengejutkan adalah bahwa Berserk dan Bearded Demons tidak berhenti setelah membantai musuh. Mereka mencemari mayat dengan melahapnya. Bahkan elang setan berkepala ganda turun dengan kecepatan tinggi untuk mengambil bagian mereka dari daging manusia. Bagi mereka, mayat manusia tidak lebih dari makanan. Anggota dari dua pasukan pemburu iblis berubah secara bertahap menjadi lebih pucat dari menit ke menit. Meskipun mereka biasa berpartisipasi dalam pertempuran, ini adalah pertama kalinya mereka melihat pembantaian semacam itu. Ini sudah sangat kejam, dan meskipun wajah mereka tampak pucat, mata mereka secara bertahap berubah menjadi merah padam. Kemarahan mereka membuatnya hampir tak tertahankan untuk mengontrol kekuatan yang mereka pertahankan, yang menyebabkan peningkatan keseluruhan dari kekuatan bertarung mereka. Di atap gerbong, semakin sulit bagi Long Hao Chen untuk menolak. 12 Grand Bearded Demons adalah setelah semua 12 pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6. Setelah dihentikan berturut-turut, ke-12 Grand Bearded Demons ini berkumpul bersama dan meluncurkan serangan kelompok. Seluruh tubuh mereka ditutupi dengan warna ungu kebiruan yang kuat. Kilatan-kilat menyinari kulit mereka dan menyinari fitur wajah mereka yang menyeramkan. 12 Grand Bearded Demons mengarahkan tombak mereka ke atap kereta dan meluncurkan serangan gabungan. Disertai dengan suara mendesis yang memekakkan telinga, atap kereta sudah sepenuhnya tertutup cahaya ungu kebiruan. Pada saat itu, Bearded Demons dengan liar mengisi energi spiritual tipe petir mereka menuju gerbong Yueyu. Namun demikian, Long Hao Chen tidak merasakan sedikit pun kepanikan. Sebaliknya, dia tetap berpikiran jernih saat dia mundur beberapa langkah dan berteriak kepada Leng Xiao, yang berdiri di dekatnya, "Serahkan padaku." Pancaran ungu melintas dari dahinya, dan bersama dengan pancaran 9 sinar ungu, siluet besar muncul di atas gerbong. Dengan penampilannya, permukaan kereta, yang biasanya bisa digambarkan luas, langsung terlihat cukup ramai. Tapi yang jelas, Long Hao Chen menghitung ruang yang dia butuhkan, sehingga itu tidak akan mempengaruhi Leng Xiao serta Yue Ye yang masih di tengah-tengah mantranya. 4 pancaran ungu eksotis meledak pada saat yang sama, jatuh secara terpisah pada Long Hao Chen, Kair, Leng Xiao, dan Yue Ye. Long Hao Chen dan Kair tidak memiliki reaksi berlebihan, tapi Leng Xiao dan Yue Ye menggigil ringan. Mereka terkejut sampai-sampai mantra Yue Ye sedikit terganggu. Dalam sepersekian detik berikutnya, sebuah pemandangan ajaib terjadi. Rew! Suara mendesis yang mencengangkan bergema di atap kereta, dan segera, pilar cahaya besar yang menggabungkan cahaya merah, emas dan hijau meledak. 3 pilar cahaya berwarna naik dengan pengaturan waktu yang luar biasa. Tepatnya pada saat ini ke-12 Grand Bearded Demons hendak berbenturan dengan kereta. Dengan sekejap, sosok Long Hao Chen sudah di depan Yue Ye untuk memblokir serangan itu. Menyilangkan kedua pedangnya, dia menggunakan obstruksi ilahi dan memblokir serangan 3 Grand Bearded Demons sekaligus. Light Fiery Yating terus melantunkan mantra tanpa henti. Tubuh Long Hao Chen ditutupi oleh setidaknya 7 lapisan cahaya keemasan. Karena dukungan ini, dalam kondisinya saat ini, bahkan 3 Grand Bearded Demons tidak mungkin bisa menembus obstruksi ilahinya. Jeritan sedih bergema langsung dari 12 mulut Grand Bearded Demons. Tanpa ragu, siluet besar yang muncul di atap gerbong itu persis seperti Hao
Dan pilar cahaya tiga warna ini adalah Essence of Disorder yang dia lepaskan tepat setelah pemanggilannya. Grandbeardy Demons juga memiliki atribut magis, dan terlebih lagi, mereka hanya berada di langkah ke-6, dan tidak memiliki kekuatan tirani yang sama dengan beta yang haus darah. Pada saat itu, bahkan beta haus darah telah terluka parah oleh gerakan itu. Jadi sekarang Grandbeardy Demons, yang kekuatannya masih lebih rendah dari Essence of Disorder itu sendiri, tidak memiliki kesempatan. Dalam sekejap mata, retakan dengan derajat yang berbeda melubangi 12 kulit Grandbeardy Demons. Seluruh tubuh mereka hancur saat kejang dengan hebat. Tapi Grandbeardy Demons ini berada di langkah ke-6. Bahkan dalam situasi di mana mereka menderita luka yang mengancam nyawa, mereka masih melakukan yang terbaik untuk melarikan diri dari jangkauan pilar cahaya. Tapi, pada saat Hao menggunakan kemampuan itu di dataran luas Gunung Eksorsis, itu telah menutupi diameter 50 meter. Tapi di atap yang sempit, efek kemampuannya setidaknya 2 kali lipat. Grandbeardy Demons ini awalnya memiliki kekuatan pertahanan yang tidak bisa dibandingkan dengan Dark Green Dual-Blooded Demons. Setelah terkena aktivasi kedua yang lebih kejam dari mantra ini, bahkan jika mereka ingin melarikan diri, mereka tidak dapat melakukannya. Kair, yang secara bertahap muncul dari bayangan Long Hao Chen, akhirnya bergerak. Sosok yang tidak jelas berubah menjadi kilatan hitam, melonjak ke langit. Grandbeardy Demons adalah tipe manusia dan berbagi fisik mereka. Oleh karena itu, pada saat-saat genting mereka akan memiliki reaksi yang sama seperti musuh manusia. Setelah bayangan melewati mereka dalam sekejap, lubang berdarah muncul di antara tiga mata Grandbeardy Demons. Long Hao Chen dan Leng Xiao secara alami tidak akan membiarkan kesempatan bagus begitu saja. Dalam sekejap mata, Long Hao Chen menggunakan dukungan Yating sepenuhnya, dengan kombinasi pedang Roh Kudus dan hujan biru, kembang sepatu cahaya, bersama dengan pedang suci yang mekar. Dia bergegas maju seperti sambaran petir, dan dengan teriakan naga yang bergema, Ascending Dragon Strike segera mengenai dua Grandbeardy Demons, memotong leher mereka dengan satu pukulan. Pada saat berikutnya, kemampuan tarik kompor spiritual suci diluncurkan, secara paksa menghentikan dua setan burung besar lainnya untuk melarikan diri. Ascending Dragon Strike segera diikuti oleh Condemning Revolving Sword, yang mengarah ke pertumpahan darah lengkap di langit. Leng Xiao, yang selama ini hanya menggunakan serangan sihir, sekarang menunjukkan kemampuannya yang lain. Dia mengepakkan sayap di punggungnya, dan tubuhnya berubah menjadi kabur merah ilusi. Dia bahkan tidak menggunakan tongkatnya melainkan menyerang secara fisik. Setiap pukulan dan tendangan disertai dengan ledakan sonik, dan dengan hanya 3 serangan, 3 Grandbeardy Demons langsung terbunuh secara berurutan. Menghadapi kekuatan mengerikan ini, mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Setelah Kair melenyapkan 3 lagi Grandbeardy Demons, dia berubah menjadi bayangan kabur sebelum menyapu belakang Dark Green Dual-Blooded Demon lainnya, yang segera dipenggalnya. Darah berwarna biru tua masih mengalir dari lehernya setelah dia pergi. Grandbeardy Demon terakhir tampaknya telah berhasil lolos dari lingkup Essence of Disorder, tetapi tiba-tiba 3 belau bernada berbeda bergema dari tengah pilar cahaya dan diarahkan dengan keras ke punggungnya. Segera menusuk tubuhnya, Hao akhirnya memusnahkan Beardy Demon terakhir ini. Dibandingkan terakhir kali dia menggunakan Essence of Disorder, situasi Hao jauh lebih baik. Meskipun ekspresi di ketiga kepalanya seperti sebelumnya sedikit kelelahan, fluktuasi kacau di sekitar tubuhnya jauh lebih lemah. Inilah salah satu manfaat yang datang dengan perkembangan terakhirnya. Leng Xiao menatap Hao dengan heran, sebelum sekali lagi menatap Long Hao Chen. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa itu mereka benar-benar bisa memusnahkan Grandbeardy Demons dalam waktu sesingkat itu. Pada saat ini, lingkaran api yang menyala naik dari bawah, menyelimuti semua tubuh Grandbeardy Demons yang jatuh, langsung menyebabkan mereka menghilang. Tentu ini adalah perbuatan Lin Xin. Bahkan anggota lain dari Demon Hun Squad kelas 21 tingkat umum tidak tahu seberapa besar kapasitas perangkat penyimpanan sihirnya. Dia tidak hanya menemukan tubuh Grandbeardy Demons, tetapi dia juga mengambil beberapa mayat Beardy Demons biasa. Chen Yinger tersenyum diam-diam, apakah bro, kamu benar-benar gila tentang uang, bukan? Lin Xin mendengus sedih, manajer mana yang tidak akan mendapat untung ketika dia bisa, itu semua adalah material yang bagus. Sama seperti iblis-iblis itu yang tidak memiliki keraguan untuk memakan kita manusia, mengapa kita tidak mengeksploitasi bagian jelek mereka? Pertempuran di kereta akhirnya terhenti, dan Yating, yang setia pada tugasnya sampai akhir, merilis halo pengumpulan spiritual untuk membantu Long Hao Chen memulihkan energi spiritualnya dengan kecepatan yang lebih tinggi. Halo pengumpulan spiritualnya bahkan melampaui kemanjuran Long Hao Chen karena secara langsung meminjam kekuatan dari esensi cahaya yang terdiri di antara elemen magis yang terkonsentrasi di udara. Long Hao Chen merasa bahwa ini layak karena energi spiritual cairnya tak henti-hentinya beredar di kompor spiritual suci, mengkompensasi konsumsi besar sebelumnya. Sayangnya, efek halo tidak dibagikan dengan Hao.
Peri elemental cahaya adalah makhluk angkuh, dan dengan demikian, sihir pendukungnya hanya akan digunakan untuk Long Hao Chen saja. Berapa banyak waktu yang masih dibutuhkan mantranya sebelum selesai? Meskipun penangguhan hukuman sementara, Long Hao Chen masih dengan hati-hati mengamati sekitarnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas panjang. Saat ini, pasukan iblis yang praktis tidak ada habisnya menyerang sisi mereka dengan gila. Leng Xiao dikejutkan oleh pertanyaan tiba-tiba Long Hao Chen, tapi menjawab tanpa ragu-ragu, ini masih akan memakan waktu sekitar 5 menit. Kalau begitu, aku akan menyerahkan atap gerbong kepadamu. Long Hao Chen menyatakan dengan suara rendah, dan melompat ke tanah, diikuti oleh Kair. Hanya Hao yang tersisa di atap gerbong, dan tidak jelas apakah kata-kata sebelumnya ditujukan pada Leng Xiao atau Hao. Hemat energi spiritual Anda. Long Hao Chen dengan keras memerintahkan, dan dengan kilatan cahaya keemasan, dia merilis halo pengumpulan spiritualnya sendiri untuk mendukung 13 anggota dari 2 pasukan pemburu iblis. Bab 225. Pertempuran berdarah. Inti nyata dari tim I. Long Hao Shen adalah satu-satunya orang dalam 2 tim yang mampu menggunakan halo pengumpulan spiritual. Itu adalah keterampilan rahasia yang dia pilih untuk dipelajari secara khusus demi tim. Setelah krisis di atas atap gerbong untuk sementara diselesaikan, dia tidak punya pilihan selain kembali ke sisi tim untuk memerintahkan mereka. Jelas terlihat bahwa tidak peduli apakah itu di skuad pemburu iblis kelas 21 atau pasukan pemburu iblis kelas 4, semua orang benar-benar dibutakan oleh keinginan untuk membunuh. Skuad pemburu iblis ke-21 masih sedikit lebih baik. Untuk saat ini, Wang Yuan belum melepaskan kekuatan asli perisai jiwa ilahi raksasa miliknya, dan si Masian menahan diri untuk tidak menggunakan kegilaan. Tetapi mereka yang dari pasukan pemburu iblis kelas 4, termasuk Li Xin, sudah habis-habisan. Cahaya indah muncul tanpa henti, saat mereka membantai iblis dengan panik. Mata wanita muda Bai Xiaomo sudah memerah. Melantunkan mantra satu demi satu, dia melahirkan gelombang duri dan onak yang gila. Tubuhnya sudah dikelilingi oleh selusin tanaman yang mampu meluncurkan duri yang menusuk, dan polong yang menyebabkan musuh melambat ada dalam jumlah 7 atau 8. Wajah mungilnya yang imut sudah pucat, tapi meski begitu, dia terus melantunkan mantra tanpa berhenti sama sekali. Tanpa ragu, dia sudah terlalu memaksakan diri. Jika dia terus berjalan, dia akan membahayakan nyawanya sendiri. Long Hao Shen melompat turun dari gerbong, dan dengan gerakan lateral yang cepat, berlari di depan Bai Xiaomo. Dia mendorong bahunya ke punggungnya dan segera menghentikan mantranya. Apa yang sedang kamu lakukan? Bai Xiaomo berbalik, dan berteriak dengan sangat keras pada Long Hao Shen. Long Hao Shen menjawab dengan marah, apakah kamu lupa peringatan saya? Anda harus menghemat energi spiritual Anda. Apakah Anda pikir Anda mampu membunuh semua setan itu? Melindungi diri kita sendiri saat ini adalah tujuan kita yang paling mendasar. Petik 2. Enyah. Apakah Anda pikir Anda berhak memberitahu saya apa yang harus saya lakukan? Ayah dan ibuku sama-sama mati di tangan para iblis burung yang bajingan itu, kau tahu. Mundur, wanita ini tidak membutuhkan Anda untuk menjaganya. Petik 2. Kantong. Mengangkat tangannya, Long Hao Shen menamparkan Bai Xiaomo dengan kekuatan yang cukup sehingga dia jatuh ke tanah, bajingan. Apakah Anda pikir hidup Anda hanya milik Anda sendiri? Dalam pertempuran tim ini, bahkan jika kamu tidak peduli apakah kamu mati atau tidak, jangan bilang kamu tidak keberatan menyebabkan kematian rekan-rekanmu. Mulai sekarang, kamu tidak diizinkan untuk merapal mantra lagi, atau aku akan menghajarmu. Petik 2. Suara Long Hao Shen penuh dengan amarah yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Setelah mengeluarkan kata-kata ini, dia berlari ke depan dengan langkah samping, dan menendang Dian Yan kembali ke barisan, sambil menyapu pedang Roh Kudus di tangannya. Kemudian, dia memukul perisai Wang Yuan untuk menghasilkan ledakan keras. Aku ingin kamu masuk ke formasi sekarang. Apakah kamu mencari kematian?
Saat dia memberikan perintah ini, tubuh Long Haoshen meledak dengan semburan cahaya tirani emas. Menyapu kedua pedangnya yang berat, dia menghasilkan dua Light Tone, yang diubah menjadi pedang suci Light Tone dengan bantuan amplifikasi Yating. Serangannya memotong 7 atau 8 Berserk Demons menjadi dua sekaligus. Pada saat yang sama, api sinar matahari meletus dari tubuhnya dan mengarah ke Birdi Demons di langit. Dengan serangan ini, dia memberi waktu pada rekan-rekannya untuk beristirahat dan mengatur kembali kekuatan mereka. Mereka telah terus-menerus bertarung selama 10 menit, tetapi hanya sekarang, saat mereka akhirnya berhenti, semua orang menemukan bahwa mereka sudah merasa sangat sulit untuk bernapas. Meskipun tidak ada yang terluka, rangkaian serangan kekuatan penuh mereka sebagian besar telah menghabiskan energi spiritual internal dan eksternal mereka. Long Haochen berbalik dan dengan dingin melirik semua orang yang hadir. Mulai dari sekarang, siapapun yang melanggar perintah saya akan segera dilarang dari regu ini. Bola api dengan diameter lebih dari setengah meter tiba-tiba datang dari langit. Itu menghantam titik dekat Long Haochen dan melenyapkan beberapa setan dengan ledakan yang hebat. Bola api ini telah dimulai oleh Hao, dari atas gerbong, untuk melindungi mereka. Long Haochen berbalik sekali lagi untuk menghadapi iblis. Di tangannya, Blue Rain, Hibiscus of Light telah ditarik dan ditukar dengan Holy Spirit Shield. Segera setelah muncul, itu melepaskan efek tambahan dari kumpulan Roh Kudus, menyebabkan gerimis putih menjadi halo di sekitar tubuh semua orang, selanjutnya menambahkan efek dari halo pengumpulan spiritual. Efeknya segera terlihat, dan 13 anggota dari dua pasukan pemburu iblis merasakan napas mereka mengendur. Li Xin, Yi Jun, kamu akan bertanggung jawab atas pertahanan udara. Lin Xin, lepaskan Repelling Ring of Fires atas isyaratku melawan musuh yang berkumpul. Dian Yan, ikuti saya untuk menghadapi musuh. Wang Yuan, Sima Xian, kalian berdua urus sayapnya. Kair, Han Daoxi, sesuaikan posisi Anda dengan situasi. Membubarkan. Perintah ini tentu saja ditujukan pada dua pasukan pemburu iblis. Pada saat ini, Long Haochen akhirnya mengambil alih kendali kedua tim secara nyata. Dengan efisiensi dan ketetapan hati yang luar biasa, sehingga tidak ada yang berani menyangkal kata-katanya, dia memasukkan semua orang dari pasukan pemburu iblis kelas 4. Dari pertarungannya di atap gerbong, mereka sudah dengan jelas menyaksikan kekuatan tangguh yang ditampilkan Long Haochen dalam pertempuran. Secara khusus, pemburu iblis pasukan pemburu iblis keempat mengetahui keheranan mereka bahwa Long Haochen sebenarnya ternyata lebih kuat dari yang mereka bayangkan dalam mimpi terliar mereka. Di atas segalanya, pada saat 12 Grand Birdi Demons dibuang, keterkejutan menyaksikan adegan ini sudah jauh lebih kejam daripada ucapan apapun. Ketika Long Haochen melompat turun dari kereta untuk bergabung kembali dengan formasi pertempuran mereka dan meneriaki mereka sedemikian rupa, bahkan tidak membiarkan sekutunya sendiri dari teguran kerasnya, dia benar-benar mengejutkan semua orang yang telah bertarung dengan haus darah seperti itu. Tapi dia benar sekali, sekarang bukan waktunya untuk bersaing memperebutkan jumlah musuh yang terbunuh. Tidak, ketika prioritas langsung dan lebih mendesak mereka adalah membuatnya kembali hidup. Sejak awal, semua orang dari pasukan kelas 4 Demon Hun Squad hanya melihat mematuhi perintah Long Haochen sebagai basa-basi, dan banyak iblis di depan mata mereka hanya menandakan poin kontribusi. Lebih lanjut menambahkan kebencian mendalam yang dimiliki setiap orang terhadap iblis-iblis ini, serta perilaku kejam dan sombong mereka, mereka secara alami kehilangan kendali atas keinginan mereka untuk membantai musuh tanpa berpikir panjang. Pada saat ini, Long Haochen muncul tiba-tiba, meninggalkan serangan terkuatnya untuk beralih ke mode Ksatria Penjaga, sementara mendukung seluruh tim dengan fungsi tambahan armor Roh Kudus dan halo pengumpulan spiritual. Mendengarkan teriakan teguran Long Haochen, niat membunuh mereka memudar dengan kecepatan tinggi, dan semua orang secara tidak sadar bertindak sesuai dengan perintahnya. Bang Holy Spirit Shield digunakan untuk memblokir, memukul mundur dua Berserk Demons. Long Haochen benar-benar tidak menyerang, hanya menggunakan Holy Spirit Shield dan Holy Spirit Sword untuk pertahanan, sementara itu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan musuh yang masuk. Dari pertempuran sebelumnya, konsumsi energi rekan-rekannya sangat besar, dan mereka sekarang membutuhkan waktu untuk memulihkan energi spiritual mereka dan mengistirahatkan tubuh mereka, jika tidak, bagaimana mereka akan keluar setelahnya? Dengan demikian, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk berusaha membeli lebih banyak waktu untuk teman-temannya dengan kekuatannya sendiri. Dari belakang, terlihat jelas bahwa kaki Long Haochen bergerak dalam ritme tertentu. Dengan kecepatan, efisiensi, dan yang lebih penting, keseimbangan. Dia seperti dinding pantang menyerah yang membentang dalam jarak 10 meter.
Dia akan langsung muncul dimanapun musuh mencoba menyerang, dan menghentikannya sebelum bisa mengganggu. Kilatan keemasan Divine Obstruction tanpa gangguan menutupi tubuhnya dan hanya ketika pancaran keemasan ini akan mencapai puncaknya, dia sesekali akan meluncurkan Light Tone, menuai nyawa iblis sambil dengan cepat mundur. Meskipun spiritual gathering halonya menyelimuti kelompok mereka tanpa henti, dapat dikatakan bahwa saat ini, tampilan Long Hao Chen milik pencapaian tertinggi ksatria penjaga di pangkat ksatria bumi. Dan ini setelah beberapa saat yang lalu, dia membuktikan di atap gerbong bahwa dia juga seorang ksatria retribusi yang tangguh. Dalam sebuah tim, pengaruh satu pembangkit tenaga listrik itu sendiri tidak begitu penting, tetapi pemimpin yang hebat adalah inti dan jiwa tim yang sebenarnya. Long Hao Chen sekarang menggunakan tindakan untuk menunjukkan kepada temannya apa yang harus mereka lakukan. 12 lainnya juga merupakan sosok yang sangat baik dari Temple Alliance, tetapi pada saat ini, di mata mereka, Long Hao Chen tampaknya telah mencapai level lain. Bahkan Kair tidak terkecuali untuk itu. Mungkin, dengan penggunaan kompor spiritual samsara, kekuatan bertarung Kair akan mampu melampaui Long Hao Chen seperti sebelumnya, tapi baik itu dalam hal keterampilan observasi atau bakat sebagai komandan, dia masih jauh di luar perbandingan dengan Long Hao Chen. Pengamatan ini dilakukan sepenuhnya tanpa berhubungan dengan perasaannya terhadapnya, tetapi murni berdasarkan penilaian objektif. Kair tiba-tiba menyadari bahwa bahkan jika Long Hao Chen dan dirinya sendiri tidak berada dalam hubungan yang begitu dekat, selama mereka berakhir di tim yang sama, dia masih akan menjadi kapten terakhirnya. Kecepatan pertumbuhannya sangat berat. Dari atap gerbong, Leng Xiao juga mengamati Long Hao Chen. Kematian 12 Grand Beardy Demons memberinya cukup waktu untuk membuat persiapan, dan iblis biasa yang masuk, meskipun jumlahnya sangat besar, bukanlah ancaman baginya. Siapa pemuda itu? Sejak kapan ada karakter seperti itu dalam Karavan Sis? Apakah dia benar-benar hanya di langkah kelima? Dan apa binatang ajaib berkepala 3 itu pada akhirnya? Mengapa dia membuatku berdebar seperti itu? Tampaknya dominasi ini langsung berasal dari pembuluh darah saya, tapi, tidak mungkin, garis keturunan saya sudah menjadi yang paling mulia yang pernah ada. Bahkan garis keturunan dari pembangkit tenaga manusia yang paling kuat tidak mungkin melampaui saya. Yue Ye masih duduk diam di atap. Matanya masih dengan penuh perhatian memperhatikan gulungan yang melayang di depannya, seolah dunia luar sama sekali tidak berhubungan dengannya. Warna ungu yang kaya muncul dengan panik, saat bulan ungu di langit menjadi sangat berbeda. Skala nyanyiannya melambat, menjadi lebih berat. Udara membawa aroma yang sedikit lebih lembab, yang disebabkan oleh esensi sihir kental Yue Yu. Bulan ungu cerah bergeser kembali ke warna hitam, dan cakrawala semakin gelap. Desisan panjang dan sedih bergema di langit, dan segera, petir emas tiba-tiba melesat entah dari mana, langsung menyerang Yue Ye. Leng Xiao kaget. Sosoknya berkedip, dia memblokir serangan yang dimaksudkan untuk Yue Ye. Pada tongkatnya, cahaya berwarna darah yang tak tertandingi mengambil bentuk perisai, menangkis sinar cahaya keemasan yang tiba-tiba. Dengan suara gemuruh yang keras, ular berwarna keemasan tersebar di mana-mana, dan perisai Leng Xiao hancur berkeping-keping. Bahkan tubuhnya terkena petir emas itu dan kakinya menjadi lunak, hampir membuatnya jatuh dari atap. Di udara, siluet emas menukik ke bawah seperti badai. Itu juga Demon Beardy, dan yang cukup menakutkan pada saat itu. Seluruh tubuhnya memiliki warna emas yang berkilauan, dan tombak di tangannya juga berbentuk petir keemasan. Tingginya sekitar 2 meter, dia memiliki sepasang sayap emas di punggungnya, diisi dengan petir emas yang menyilaukan. Dia menyelam dengan cepat ke arah Leng Xiao. A Golden Beardy Demon di antara seluruh klan Beardy Demons, paling banyak hanya ada 3, dan masing-masing dari mereka adalah pemimpin klan. Setan burung emas ini tampaknya tidak memiliki kekuatan langkah ke-8, tetapi setidaknya berada di puncak langkah ke-7. Menyemprotkan petir, tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan sombong. Bab 226. Pertarungan berdarah, inti nyata dari tim 2. Hou, Leng Xiao tiba-tiba mendongak, mengeluarkan tangisan naga yang sedih. Kilatan merah yang mendominasi segera meletus dari tubuhnya. Cukup membingungkan, bahwa setelah iblis burung emas yang tangguh ini melihat lapisan merah itu, dia segera berhenti di udara dan menatapnya, dengan bingung. Leng Xiao juga menjadi berbeda. Sosoknya yang berapi-api bertambah besar, dan segera, sisik hitam muncul dari kulitnya, segera menutupi seluruh tubuhnya. Dari skala ini, aura yang tangguh dan sulit untuk dijelaskan dilepaskan. Aura itu tidak berasal dari kekuatan pribadinya, tetapi aura yang datang bersama garis keturunannya. Setan burung rendah, agar kamu berani bertindak melawanku, kamu pasti lelah hidup. Leng Xiao berteriak pemberani. Selain The Golden Beardy Demon, tidak ada Beardy Demons lainnya yang berani meluncurkan serangan lebih lanjut padanya.
Mata Golden Bearded Demon bersinar, sebelum dia tiba-tiba mengeluarkan kata-kata manusia dengan suaranya yang tajam, manusia tercela yang berani menyamar sebagai keturunan ras naga iblis, pergilah ke neraka. Saat dia mengatakan ini, dia mempercepat lebih jauh, menyerang langsung ke Leng Xiao. Leng Xiao tahu bahwa Yue Ye benar sekali. Karena ketiga suku di Provinsi Nareik ini memiliki keberanian untuk bertindak dengan cara seperti itu, mereka tidak akan keberatan sampai akhir. Mereka jelas tidak berencana untuk membuat seorang saksi tetap hidup, terlepas dari status atau identitas mereka. Demonstrasi kekuatannya sudah tidak berpengaruh sama sekali pada mereka. Kak Yue, kamu harus menyelesaikannya lebih cepat. Leng Xiao diam-diam memanggil. Dia mengarahkan semua kekuatannya ke kakinya dan maju ke depan untuk menghadapi iblis burung emas itu. Dapat dilihat dengan jelas bahwa, pada saat itu, seluruh tubuh Leng Xiao ditutupi dengan sisik hitam pekat, dan di pundaknya, lutut, punggungnya serta lengannya, duri tajam dan runcing menjulur. Menemani sosok gagahnya adalah lapisan cahaya berwarna darah, menutupi seluruh tubuhnya. Dengan keberanian dari orang yang putus asa, dia menghadapi Demon Golden Bearded yang kekuatannya menyebabkan tekanan yang jauh melebihi tekanannya sendiri. Pada saat yang sama Leng Xiao menghadapi masalah itu, di bawah, Long Hao Chen juga menghadapi musuh yang kuat. Demon Berserk yang aneh, yang seluruhnya tertutup sisik merah, bergegas ke depannya, meluncurkan serangan panik. Berserk Demon ini memiliki tubuh yang mengesankan, dengan ketinggian lebih dari 3 meter. Dia berdiri tegak seperti gunung. Lengannya yang tajam, panjangnya lebih dari 1,5 meter, disapu dengan kekuatan tembus yang menakutkan di Long Hao Chen. Dang, dang, dang. Setelah memblokir 3 pukulan berturut-turut, Long Hao Chen didorong mundur 3 langkah. Masing-masing langkah ini meninggalkan bekas yang dalam di tanah, dan kekuatan mengerikan iblis meninggalkan 3 penyok yang dalam pada perisai roh kudusnya. Hanya dengan mengandalkan kekuatan obstruksi ilahi 3 kali berturut-turut, selanjutnya menambahkan kemampuan pendukung Light Elemental Fiery dan Han Yu, dia hampir tidak bisa menahan serangan ini. Lin Xin bereaksi cepat. Dia berhenti melepaskan cincin api resisting, dan sebagai gantinya melemparkan perisai elemen untuk memperkuat pertahanan Long Hao Chen. Perisai cahaya suci Luxi juga dipicu pada saat yang sama, menutupi Long Hao Chen selama serangan keempat Scarlet Blooded Berserk Demon. Yang paling mengesankan yang lain adalah ketika menghadapi musuh yang begitu kuat, Long Hao Chen benar-benar memicu kompor spiritual Sein-nya tanpa ragu-ragu sama sekali. Dengan cahaya putih, iblis berserk berdarah merah ini terhubung dengannya. Iblis berserk berdarah merah di depan mata mereka sama dengan iblis burung emas yang tiba-tiba muncul di depan Leng Xiao. Salah satu komandan sebenarnya dari pasukan penyerang. Untuk serangannya menjadi begitu sulit untuk melawan dengan obstruksi ilahi Long Hao Chen, kekuatan iblis berserk ini jelas sudah pada langkah ke-7. Secara kebetulan, musuh ini hanya berada di tahap pertama dari langkah ke-7, dengan energi spiritual kira-kira di tingkat 10.000. Alasan nama Scarlet Blooded Berserk Demons bukanlah warna darah mereka. Faktanya, di antara iblis, tidak ada yang memiliki darah berwarna merah murni. Tapi ketika Scarlet Blooded Berserk Demons menyerang, seluruh tubuh mereka akan ditutupi dengan cahaya merah berdarah yang intens, dan sepasang kaki depan tajam mereka akan berubah menjadi merah-merah juga, yang menyebabkan nama ini. Kekuatan penetrasi serangannya sangat kuat, dan bahkan dengan efek tambahan dari perlindungan Roh Kudus, perisai Long Hao Chen menerima kerusakan serius. Long Hao Chen merasa sangat kasihan pada perisainya sendiri, tapi dia tidak punya pilihan lain selain memblokir dengan sepenuh hati. Selain dia, tidak ada anggota dari 2 pasukan pemburu iblis yang memiliki kemampuan untuk menghentikan iblis dari langkah ke-7 ini. Tidak peduli apa, dia tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa mencoba memblokirnya dengan seluruh kekuatannya. Menghadapi musuh yang kuat ini, kekuatan Long Hao Chen muncul sepenuhnya. Sehubungan dengan kemampuannya, dia hanya menggabungkan perisai filter suci dengan obstruksi ilahi. Namun, bagaimana tampilan kekuatannya bisa diringkas hanya dengan 2 kemampuan itu? Saat langkah ilusinya semakin kokoh, setiap langkah yang diambilnya meninggalkan jejak yang dalam di tanah. Kecepatan dan kekuatan Scarlet Blooded Berserk Demons melampaui dia sejauh ini, tapi Long Hao Chen memblokirnya hanya dengan mengandalkan obstruksi ilahi, mengurangi kecepatan gila yang maju dan menghalangi dia untuk maju ke samping. Di bawah pengaruh kompor Sein spiritual, iblis kuat dari langkah ke-7 ini tidak dapat menyakiti yang lain sebelum mengalahkan Long Hao Chen. Gerakan kaki Long Hao Chen telah diteruskan kepadanya oleh Long Xingyu. Itu berarti bahwa meskipun pada saat itu dia sedang mendemonstrasikan kegunaan dari seorang ksatria penjaga, dia masih lebih suka menggunakan gerak kaki seorang ksatria retribusi. Gerakan kaki ini telah dibuat sendiri oleh Long Xingyu, dan Long Hao Chen menambahkan sedikit variasi setelah mengasah keterampilan ini selama beberapa tahun. Itu disebut Nine Long Footwalks. Yang disebut Nine Long Footwalks terdiri dari 9 jenis langkah, sesuai dengan jenis pertempuran yang berbeda. Misalnya,
pada saat Long Hao Chen menghadapi serangan gabungan dari sejumlah besar musuh, ia menggunakan langkah paling gesit dari 9 langkah, Mil Long Footwork, yang cocok untuk pertempuran kerumunan. Dan sekarang setelah dia menghadapi satu musuh yang kuat, dia menggunakan yang paling mantap dari 9 langkah kaki panjang, gerakan kaki panjang menekan yang kokoh. Jangan pernah meremehkan perbedaan gerak kaki. Gerak kaki yang baik sangat penting selama pertempuran. Tidak hanya memperkuat sikap sendiri, tetapi juga melemahkan serangan musuh, dan memungkinkan pengguna untuk mengontrol kecepatan pertempuran. Jika satu-satunya musuh yang terlibat adalah Scarlet Blooded Berserk ini, anggota lain dari Demon Hun Squad pasti sudah mengepung dia setelah Long Hao Chen memblokirnya. Dengan cara ini, mereka mungkin bisa mengalahkan Berserk Demon ini sendiri. Tapi sayangnya, mereka sekarang menghadapi pasukan iblis yang sangat besar, dan meskipun Long Hao Chen menahan Demon Berserk berdarah Scarlet, dia juga dipaksa untuk fokus padanya, sementara iblis berserk biasa dan iblis burung bergegas masuk tanpa henti. Dian Yan juga seorang prajurit perisai, dan perisai di tangannya jauh lebih besar dari perisai roh suci Long Hao Chen. Namun demikian, jarak antara Long Hao Chen dan dirinya sendiri terlalu berbeda. Sebelum Scarlet Blooded Berserk Demon muncul, Long Hao Chen menghadapi dan menghentikan semua musuh di sekitarnya di area dengan panjang lebih dari 10 meter sendirian. Tetapi Dian Yan saat ini hanya bisa menghentikan mereka di area seluas 3 meter, meskipun menjadi seorang pejuang. Di langkah kelima juga, untuk menghentikan serangan ini, dia sudah membutuhkan semua kekuatannya. Tapi area yang dia tutupi jelas tidak cukup luas untuk menghentikan musuh menyerang rekan-rekannya. Dalam regu perburuan iblis kelas 21, Han Yu segera bereaksi terhadap situasi yang berubah. Pada saat Long Hao Chen pergi untuk menghadapi setan berserk berdarah Scarlet, Han Yu menyerbu ke depan menyapu perisai beratnya, untuk menutupi pertahanan depan. Mereka semua bertempur dengan punggung menghadap kereta, dan karenanya tidak perlu mengkhawatirkan pertahanan belakang mereka. Sebuah cahaya muncul dari dahi Han Yu, menyebar ke sekitar dan menyebabkan selusin iblis mengamuk untuk sementara memasuki keadaan lamban. Menyapu pedang berat di tangan kanannya secara horizontal, dia menghasilkan light tone yang berkilauan yang segera memotong tenggorokan Berserk Demons. Mereka mati tapi tubuh mereka tidak langsung jatuh ke tanah, masih menghalangi jalur gelombang berikutnya dari pejuang Berserk Demon yang masuk. Mata iblis muncul di atas Han Yu, berbentuk seperti bola mata melayang yang sangat besar. Kemampuan yang digunakannya tidak bisa dianggap sangat kuat, karena itu tidak lebih dari kejutan mental. Tapi melawan Berserk Demons yang berpikiran sederhana, yang hanya memiliki otot yang menonjol tapi hampir tidak memiliki kecerdasan, itu memiliki efek yang hebat. Han Yu yang fokus pada dukungan terus menjaga sisi garis depannya. Selama serangan pertama pasukan iblis, Han Yu adalah satu-satunya di antara dua regu yang mengikuti perintah Long Hao Chen. Dia tidak menyerang musuh dengan kekuatan penuhnya, dan selanjutnya tetap di posisinya di belakang. Di masa lalu, karena keunggulan dan kekuatan Long Hao Chen, selain posisinya sebagai garda belakang, Han Yu jarang mendapat kesempatan untuk menghadapi musuh di depan. Sekarang, kekuatan pertempurannya sebagai ksatria penjaga sepenuhnya muncul, dan pasukan pemburu iblis kelas 4 menemukan untuk pertama kalinya betapa hebatnya kekuatan Han Yu sebenarnya. Mungkin dia masih kalah dengan Long Hao Chen, tapi celah mereka tidak terlalu lebar. Itu adalah ksatria dari langkah kelima. Mereka tidak bisa membantu tetapi merasa bingung. Mengapa seorang ksatria yang begitu tangguh di langkah kelima tidak memasuki 60 teratas kompetisi pasukan pemburu setan? Dan mengapa dia memilih untuk menjadi punggawa Long Hao Chen sebagai gantinya? Bang! Tubuh Leng Xiao tiba-tiba jatuh dari langit, menghantam atap kereta dengan keras. Tapi gerbong ini memang tangguh, dan tanpa diduga sama sekali tidak rusak akibat benturan seperti itu. Hanya tubuh Yueye yang terguncang saat cahaya ungu yang menutupinya bergetar. Yueye jelas mencapai bagian paling penting dari mantra itu. Cahaya ungu yang intens di tubuhnya telah menghilang, dan gulungan berwarna yang dipenuhi dengan misteri terus terkuak, dan hampir mencapai akhirnya. Tampaknya hampir berhasil, kekuatan Leng Xiao memang luar biasa. Bahkan ketika menghadapi pembangkit tenaga listrik langkah ke-6, dia masih berhasil melawan berkat kekuatan garis keturunannya yang tangguh, serta kekuatan bertarung dari tubuhnya yang tangguh. Sayang sekali dia sekarang menghadapi pembangkit tenaga listrik di langkah ke-7. Dan itu juga merupakan Golden Bearded Demon, di puncak langkah ke-7 dan memiliki kemampuan untuk terbang. Meskipun aura yang dia keluarkan bisa membatasi lawannya sebagian, celah kekuatannya masih terlalu lebar. Setelah mendorong Leng Xiao kembali, Golden Bearded Demon tidak mengejar untuk menghabisinya, tetapi memegang tombak emas erat-erat di tangannya, bersiap untuk meluncurkan serangan langsung terhadap Yueye. Dengan suara menjerit di telinga, tombak emas itu secara tak terduga menciptakan dua riak di udara, memutarnya sepenuhnya dan meledak dengan suara ledakan seperti petir. Bahkan untuk Golden Bearded Demon ini sudah merupakan serangan habis-habisan.
Melihat bahwa Yueye akan menyelesaikan mantra menjadi pembangkit tenaga listrik di puncak langkah ketujuh, dia secara alami merasakan betapa menakutkannya kekuatannya. Jika bukan karena alasan ini, dia bahkan tidak akan pernah campur tangan secara pribadi. Memang benar bahwa Leng Xiao juga merupakan ancaman yang harus dia buang, tapi prioritas terpentingnya adalah untuk menghentikan mantra Yueye. Selama dia berhasil, pertempuran ini pasti akan segera berakhir setelahnya. Wajah Leng Xiao tampak pucat dan tubuhnya sudah mati rasa akibat benturan setelah serangan Golden Bearded Demon itu. Terlepas dari berapa banyak gerakan yang tersisa untuk digunakan, dia tidak akan pernah berhasil tepat waktu untuk menyelamatkan Yueye lagi. Kilatan keputusasaan sudah muncul di matanya yang berwarna darah. Bab 227. Pertarungan berdarah, inti nyata tim, 3. Tepat pada saat kritis ini, cahaya putih muncul dari bawah. Itu tidak bertujuan untuk mencegat serangan petir emas itu, tetapi langsung mengenai tubuh Golden Bearded Demon sebagai gantinya. Adegan aneh terjadi ketika tombak petir emas yang tak tertandingi itu bergeser arah tepat pada saat itu akan menembus bagian atas kepala Yueye. Sebaliknya itu menyapu ke bawah dan ditarik secara vertikal, tepatnya ke arah Long Hao Chen. Ini adalah solusi teka-teki. Pada saat Yueye hendak mati, Long Hao Chen turun tangan. Dia sudah berusaha keras untuk memblokir iblis bersek berdarah Scarlet di depannya, tapi dia masih menggunakan kemampuan kedua dari kompor spiritual suci, tarik, tanpa ragu-ragu sama sekali. Jika ada orang lain yang memiliki kemampuan yang sama dengan Long Hao Chen, dia tidak mungkin memilih alternatif ini untuk menarik semua bahaya bagi dirinya sendiri. Iblis bersek berdarah Scarlet yang berevolusi sudah menjadi ancaman besar baginya. Bagaimana dia bisa melawan Golden Bearded Demon di puncak langkah ketujuh selain itu? Langkah ini mirip dengan bunuh diri. Tapi Long Hao Chen masih membuat pilihan ini. Itu bukan niatnya untuk mengadili kematian, tetapi dia melakukannya setelah mempertimbangkan situasi genting mereka saat ini. Mereka tidak memiliki peluang melawan pasukan yang begitu kuat. Bahkan jika dua pembangkit tenaga listrik dari langkah ketujuh tidak muncul, dan mereka hanya harus menghadapi Bearded Demons, Berserk Demons, Dual-Headed Demonic Eagles, serta Demon Eye Soldier yang telah menembus garis pertahanan karavan, kelompok mereka kemungkinan besar masih akan dimusnahkan sepenuhnya. Satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup terletak di tangan Yueye. Jadi, tidak peduli apa, Long Hao Chen pasti tidak akan mengizinkan setan burung emas ini untuk membunuh Yueye. Hanya jika mantra terlarang ini benar-benar selesai, akankah mereka memiliki harapan untuk membalikkan keadaan? Untuk alasan ini, terlepas dari berapa banyak tekanan yang harus dihadapi Long Hao Chen, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk rekan-rekannya dan dirinya sendiri untuk bertahan hidup. Asteris cahaya putih yang berasal dari kompor spiritual di dalam dada Long Hao Chen langsung menarik Golden Bearded Demon dari jalurnya. Di belakangnya, cahaya ungu yang sangat besar muncul, dan bergabung dengan tubuh Long Hao Chen. Itu tentu saja Haoi. Dalam sekejap, seluruh tubuh Long Hao Chen mencapai puncak kekuatannya dan memasuki keadaan khusus. Menyapu perisai Roh Kudus secara horizontal, dia tiba-tiba melancarkan serangan kekerasan terhadap iblis bersek berdarah Scarlet, yang, pada saat yang sama, meningkatkan jaraknya ke iblis burung emas sejauh mungkin. Bisa dilihat dengan jelas bahwa dari seluruh tubuh Long Hao Chen, riak ungu meletus, dan sepasang sayap, terkondensasi dari energi spiritual, menyebar di punggungnya. Di tubuh Light Elemental Fiery Yating, nyala api keemasan menyala. Menyelesaikan mantranya, dia langsung menempatkan dirinya di atas bahu Long Hao Chen. Seluruh tubuhnya naik, ditutupi dengan nyala api itu, dan naik sampai batasnya. Itu benar, Long Hao Chen melakukan yang terbaik untuk memperjuangkan kesempatan terakhir ini untuk menyelamatkan teman-temannya. Detik berikutnya, tepat setelah meluncurkan perisai, dia mengganti Holy Spirit Shield dengan Blue Rain, Hibiscus of Light, dan segera setelah itu, cahaya intensif berwarna biru dan emas bercampur menjadi satu. Itu langsung membentuk kerucut bermata tajam, siap untuk menyambut serangan habis-habisan Golden Bearded Demon. Suara riak, suara retakan meledak saat serangan itu melanda, dan Long Hao Chen benar-benar terguncang. Segera, darah muncrat dari hidungnya, saat dia didorong mundur, melesat dengan cepat dari langit. Tepat pada saat itu, tubuh semua anggota regu perburuan iblis tingkat umum ke-21 menyala dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan terdiri dari Long Hao Chen, simbol emas muncul di dada semua orang. Kair, Han Yu, Sima Xian, Wang Yuan, Chen Yinger dan Lin Xin mengerang kesakitan pada saat bersamaan, dan tubuh mereka bergoyang dengan keras. Arah di mana Long Hao Chen dikirim terbang persis iblis bersek berdarah Scarlet. Berbalik di udara, dia melepaskan Blue Rain, Hibiscus of Light sepenuhnya, dengan keras menghantam dada Scarlet Blooded Berserk Demon. Kekuatan luar biasa dari pukulan ini pecah seketika, seperti hujan deras yang mengalir deras menghantam tubuh Scarlet Blooded Berserk Demon, dan darah mengalir dari lusinan luka.
Pukulan ini telah disiapkan oleh Long Hao Chen untuk beberapa waktu, dan berisi semua kekuatannya sekaligus. Sosok ungu itu berasal dari fusi dengan Hao, selanjutnya menambahkan bantuan kekuatan penuh dari Light Elemental Fiery Yating. Akibatnya, tingkat budidaya Long Hao Chen sementara melonjak ke tingkat Ksatria Radiant di langkah ke-6. Selain itu, tepat sebelum menyelesaikan fusi dengan Hao, kilatan cahaya merah menutupi tubuh Long Hao Chen. Itu adalah aktivasi kemampuan pengorbanan. Amplifikasi yang berasal dari kemampuan ini sangat hebat, tetapi juga datang dengan harga yang sama tingginya. Namun demikian, saat ini, Long Hao Chen tidak punya pilihan lain, dan hanya bisa mempertaruhkan segalanya. Dia tidak hanya menghadapi serangan fatal Golden Beardy Demon, tetapi juga counter dari Scarlet Blooded Berserk Demon. Jika dia tidak berhasil menyingkirkan musuh-musuh kuat dari langkah ke-7, siapa di pihak mereka yang dapat memblokir serangan mereka? Apakah dia akan membiarkan Kair memikul tugas menahan mereka? Tentu saja tidak. Tidak peduli apa, Long Hao Chen tidak akan melupakan sumpah dia bersumpah kepada Kair bahwa dia akan melindunginya seumur hidupnya. Bagaimana dia bisa membiarkan orang yang paling dicintainya menghadapi krisis seperti itu? Untuk alasan ini, dia memilih untuk menggunakan pengorbanan, dan menambahkan kemampuan lain yang disebut Gambit Terakhir, pada serangan terakhir ini. Serangan pertama Hibiscus of Light diarahkan untuk melawan serangan Golden Beardy Demon, dan melalui ikatan kehidupan yang menghubungkan mereka melalui Soul Linking Chains, rekan-rekannya berbagi rasa sakit Long Hao Chen. Setelah melampaui tingkat energi spiritual internal 3000, Long Hao Chen sudah berada di tingkat yang sama sekali baru dibandingkan dengan pertempuran mereka sebelumnya. Pada saat yang sama kekuatan yang sangat besar dan menakutkan menghantamnya kembali, Blue Rain, kekuatan ledakan Hibiscus of Light yang mengerikan meletus untuk kedua kalinya. Kekuatan Last Gambit ditambah Bright Rain Trusting Hibiscus dengan ganas menghantam tubuh Scarlet Blooded Berserk Demon sekali lagi, tapi Long Hao Chen juga menderita pukulan Scarlet Blooded Berserk Demon. Sebuah tusukan tajam mengenai bahu kanannya dan menusuknya dengan kuat. Anggota lain dari pasukan pemburu iblis ke-21 secara bersamaan merintih kesakitan sekali lagi. Tapi rasa sakit akibat tubuhnya ditusuk dan mengeluarkan banyak darah jelas tidak bisa dibagikan sepenuhnya. Long Hao Chen masih belum dihentikan oleh itu. Mengaduk Blue Rain dengan keras, kekuatan Hibiscus of Light, dia berdiri kokoh sekali lagi, dan melakukan gerakan menyapu vertikal dengan kedua tangannya. Saat dia memaksa dirinya untuk menguras cadangan terakhir energi spiritualnya di bawah pengaruh pengorbanan, api emas murni yang mengerikan muncul, dan membentuk dua light tone besar yang menyapu ke depan secara horizontal, mengubah setidaknya 30 Berserk Demons dan Beardy Demons menjadi abu di jalannya. Memusnahkan mereka dalam satu pukulan. Tubuh Long Hao Chen bergoyang. Namun demikian, sesaat setelah dia melancarkan serangan ini, pandangannya kembali ke atap kereta. Dia sudah melakukan yang terbaik, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyingkirkan iblis berserk berdarah Scarlet dan mengusir iblis burung emas. Dia telah berhasil membeli waktu untuk teman-temannya dan Yueye. Adapun apakah Yueye akan berhasil menyelesaikan mantranya tepat waktu atau tidak, sudah tidak dalam genggamannya lagi. Sosok hitam melompat ke atap kereta, membentuk kilau emas gelap yang naik ke langit. Niat membunuh yang tak terkendali dan intens mengalir keluar dari dirinya dan bahkan menyebabkan Golden Beardy Demon merasa terancam. Itu Kair. Kair memahami lebih jelas daripada orang lain seberapa tinggi harga yang harus dibayar Long Hao Chen, serta alasan mengapa dia masih membuat pilihan ini. Setelah Long Hao Chen ditolak oleh tombak petir emas itu, efek Sein kompor spiritual telah terputus karena jarak antara Long Hao Chen dan iblis diperpanjang 50 meter. Tanpa memperhatikan situasi di bawah ini, Demon Golden Beardy yang kehilangan senjatanya masih terangkat tanpa ragu sedikit pun, melemparkan dirinya ke gerbong untuk menyerang Yueye. Kair memilih momen kritis ini untuk mengambil tindakan juga. Tusukan despotik. Ini adalah tanggapan Kair terhadap Golden Beardy Demon ini. Pada detik itu, seluruh tubuh Kair berubah menjadi cahaya kehitaman dan niat membunuh sedingin esnya meledak tak terkendali, mengambil bentuk material. Itu membombardir Golden Beardy Demon dan menyebabkan dia sangat melambat. Selanjutnya, Kair segera memukulnya dengan ganas. Jika penglihatan seseorang cukup, dia akan menyadari betapa hebatnya keterampilan bertarungnya sebagai seorang pembunuh. Menjadi seorang pembunuh, Kair tidak memiliki kemampuan pertahanan yang kuat seperti obstruksi ilahi Long Hao Chen. Tapi yang dia miliki adalah ketangkasan, kecepatan, dan serangan menakutkan yang tak tertandingi. Melompat tinggi di langit, dia menghantamkan tusukan despotiknya ke cakar kanan Golden Beardy Demon. Kemudian, tubuh Chai langsung berubah menjadi bayangan. Dia tidak memilih untuk dengan keras kepala memblokir Demon Golden Beardy ini dari depan, tetapi mengandalkan kecepatannya. Kekuatan despotik stab menghilang begitu saja sebelum menyerang lagi, kali ini dari samping. Detik berikutnya, Golden Beardy Demon hanya menghancurkan bayangan Kair, yang berasal dari penggunaan doppelganger, menjadi serpihan.
Muncul di punggung Golden Bearded Demon, dada Kair meletus dengan cahaya putih yang tak terhitung banyaknya, membombardir punggung Golden Bearded Demon itu dengan ganas. Tiba-tiba, tubuhnya terhenti di udara, dan di punggungnya, cahaya abu-abu yang tak terhitung jumlahnya muncul, membentuk spiral dan mengembun sebelum mengambil bentuk belati emas di tangan kirinya. Jelas, ini adalah kemampuan yang mirip dengan kekuatan menyimpan para ksatria. Tapi untuk bisa menggunakannya saat stagnan di udara, meski dia tidak memiliki kemampuan terbang, ketangkasannya sudah berada pada level abnormal. Dalam keadaan biasa, bahkan jika Kair telah menggunakan Shadow Doppelganger dalam kombinasi dengan kompor spiritual 1000 serangan saat menghadapi pembangkit tenaga listrik di puncak langkah ketujuh seperti Golden Bearded Demon itu, dia masih tidak akan menimbulkan ancaman apapun kepada lawan. Tapi situasi saat ini tidak mengizinkan iblis burung emas untuk memberikan pertimbangan apapun kepada Kair, atau untuk menangkis serangannya. Indra Golden Bearded Demon ini sangat tajam, dan dia benar-benar mengerti bahwa mantra Yueye dapat diselesaikan kapan saja sekarang. Bahkan jika dia harus menderita luka, dia harus menghentikannya untuk menyelesaikannya apapun yang terjadi. Untuk alasan ini, meskipun dia tahu bahwa Kair sudah mencapai punggungnya, dia sama sekali tidak memperhatikannya. Mengandalkan kekuatan fisik tubuhnya, ia memilih untuk menanggung daya tembak kompor spiritual 1000 serangan. Itu adalah fakta yang tidak dapat disangkal bahwa kekuatan fisik Golden Bearded Demon terlalu mendominasi. Bahkan binatang ajaib biasa dari langkah ke-8 tidak akan bisa dibandingkan dengannya. Bahkan kekuatan ofensif yang luar biasa dari kompor spiritual 1000 serangan hanya dapat menyebabkan beberapa goresan berdarah, tetapi tidak menimbulkan luka yang benar-benar mengancam. Kair telah melompat lebih dari 7 meter ke udara, dan sekarang dia telah bertukar tempat dengan Golden Bearded Demon itu, jaraknya ke Yueye hanya sekitar 5 meter. Dalam sekejap mata, dia akan menghubunginya. Cakar tajam Golden Bearded Demon sudah terentang ke depan, dan serangannya hendak mengenai tubuh Yueye. Tepat pada saat ini, cahaya putih yang menghentikannya sebelumnya muncul sekali lagi. Itu adalah kompor sein spiritual? Apakah itu yang disebut saling pengertian? Tingkat saling pengertian yang sebenarnya hanya akan menunjukkan warna aslinya dalam situasi hidup atau mati. Tapi bukankah ini yang terjadi dalam situasi saat ini? Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KICD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap! Bab 228. Mantra terlarang. Turunnya Dewa Setan Bulan, I. Setelah menggunakan pengorbanan dan menyatu dengan Hao Yue, energi spiritual Long Hao Chen sudah hampir habis sepenuhnya. Tapi melihat tindakan Kair, dia akhirnya menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memberinya bantuan. Dan ini adalah bantuan yang sangat penting. Atraksi dan tarik diaktifkan pada saat yang sama dan kompor spiritual Sein secara paksa menarik Demon Golden Bearded itu ke bawah. Cakar tajamnya sudah sedikit menyerempet kepala Yueye, dan dengan demikian merobek sebagian rambutnya. Kilau abu-abu yang tak terhitung jumlahnya berbentuk belati emas gelap yang membawa niat membunuh yang tak tertahankan. Itu dengan keras menembus punggung Golden Bearded Demon dan langsung menemukan hatinya. Terlepas dari kekuatan pertahanan gila Golden Bearded Demon, pukulan ini secara tak terduga berhasil. The Golden Bearded Demon hanya merasakan sensasi dingin di punggungnya, sebelum seluruh tubuhnya mulai kejang hebat. Memadatkan niat membunuh menjadi senjata untuk meluncurkan serangan material adalah sesuatu yang bahkan seorang pembunuh di langkah ke-9 tidak akan bisa melakukannya. Tapi mengandalkan kompor spiritual kemampuan suportif samsara, Kair sekarang bisa melakukannya. Sebagai eksistensi terkuat yang dikenal di antara kompor spiritual, kemungkinan penggunaan kompor spiritual samsara secara alami tidak ada tandingannya, dan jelas tidak sesederhana hanya dengan melepaskan belati samsara. Setelah menyelesaikan fusi dengan kompor tirani ini, Kair tanpa diragukan lagi merupakan aset yang tak tertandingi dari kekuatan ofensif tim. Pada saat itu cahaya berwarna darah menghantam sayap Golden Bearded Demon itu dan mengirim pembangkit tenaga listrik itu di puncak langkah ke-7 terbang. Belati Kair memisahkan diri dari iblis, dan dengan gerakan memutar, dia mendarat dengan selamat di kereta. Bulan ungu bersinar cemerlang, tanpa terasa meningkatkan kekuatan Kair, tapi dia hanya memiliki mata untuk satu orang di bawah. Long Hao Chen mengungkapkan ekspresi puas. Setelah Blue Rain, Hibiscus of Light menyelesaikan pukulan terakhir, itu langsung ditarik ke dalam tubuhnya. Mengangkat tangan kirinya dengan susah payah, dia mengacungkan jempol ke arah Kair. Dan pada saat yang sama dia membuat gerakan itu, tubuh Long Hao Chen akhirnya roboh. Dengan kilatan cahaya ungu perpaduan itu berakhir dan Hao muncul, memisahkan dirinya dari Long Hao Chen. Light Elemental Fiery Yating juga segera kembali ke dada Long Hao Chen. Patut bersukacita karena pada saat itu, Hao tidak kehilangan kesadarannya juga. Cahaya putih lembut segera mekar, mengambil bentuk berkas cahaya putih bersih yang menyelimuti tubuh Long Hao Chen dan Hao.
Orang yang mengintervensi dengan mengaktifkan mantra penyembuhan ini bukanlah Han Yu, tapi Luxi dari pasukan pemburu iblis keempat. Dari awal pertempuran hingga sekarang, Luxi tidak memiliki peran nyata dalam pertempuran tersebut, tetapi dia memiliki pemahaman paling jelas tentang situasi umum di medan perang. Menonton kinerja luar biasa Long Hao Chen dan Kair, dia sudah merasa mati rasa. Dan kemampuan penyembuhan yang dia gunakan adalah yang paling kuat yang bisa dia gunakan saat ini. Dari puncak berkas cahaya putih, suara gemerincing yang menyenangkan terdengar, dan malaikat bersayap ganda putih bersih secara bertahap muncul. Menyebarkan sayapnya, dengan lembut mendekat ke Long Hao Chen dan Hao, dan lingkaran cahaya berwarna lembut memasuki tubuh mereka dengan kecepatan cepat. Pada saat ini, mantra penyembuhan Han Yu ditambahkan juga, tapi dia menggunakan kemampuan penyembuhan kerumunan yang mempengaruhi semua orang. Cahaya keemasan samar muncul seperti hujan cahaya keemasan yang lembut, turun ke setiap anggota dari dua pasukan pemburu iblis. Kontrol Han Yu sangat akurat, dan semua orang merasakan sensasi nyaman dari efek kemampuan penyembuhan itu. Segera mereka dipenuhi dengan rasa nyaman yang tak terlukiskan. Kemampuan yang baru saja diaktifkan Han Yu adalah Angel Tears, yang baru saja dia pelajari baru-baru ini. Adapun yang ditampilkan Luxi, itu adalah kemampuan penyembuhan paling kuat untuk para Priest di langkah kelima, Angel's Heart. Luka di bahu Long Hao Chen sembuh dengan kecepatan tinggi, dan tubuhnya yang babak belur dipulihkan dengan luar biasa. Di bawah penggunaan bersama dari dua kemampuan hebat ini, Long Hao Chen akhirnya kembali ke akal sehatnya. Dia juga segera merasa jauh lebih baik meskipun menggunakan pengorbanan. Dengan cepat, dia mengeluarkan pil yang memulihkan 500 unit energi spiritual dan menelannya. Meskipun dia tahu bahwa tidak mungkin untuk pulih sepenuhnya dalam waktu sesingkat itu, dia setidaknya berhasil membuat dirinya tetap terjaga. Dia harus tetap dalam keadaan di mana dia akan dapat memimpin seluruh tim tanpa terlalu banyak kesulitan. Golden Beardy Demon tidak terluka parah oleh Kair, tapi karena serangan Leng Xiao membuatnya terbang, dia tidak berhasil menghentikan Yue Ye. Dan mantra terlarang yang mengerikan ini, semua orang menunggu lama sampai selesai, akhirnya diaktifkan. Dengan satu suara menyikat demi satu, gulungan itu melayang ke atas dan bulan ungu melayang di atas kepala Yue Ye tiba-tiba melesat ke atas. Segera setelah itu, titik-titik riak ungu menyebar sepanjang malam. Di langit, bulan ini tiba-tiba membesar beberapa kali lipat, dan kekuatan sunyi yang tak tertandingi pecah, saat bulan ungu yang sangat besar itu berubah menjadi pilar raksasa berbentuk salib. Saat cahaya ungu menyebar, pilar besar itu turun. Di atas pilar yang sangat besar itu, bulan-bulan cerah yang tak terhitung jumlahnya terbentuk, menggambarkan bentuk-bentuk fase bulan yang berbeda. Ada bulan purnama, bulan memudar, dan bulan malam tapi tidak ada yang kurang dari kemegahan sinar bulan yang terang benderang. Sepersekian detik setelah pilar besar yang terhubung dengan bumi, udara sepertinya benar-benar membeku, dan menyebar dari gerbong Yueyu, pilar itu membesar hingga diameter lebih dari 100 meter, menyelimuti seluruh karavan. Seolah-olah sebuah bulan besar dengan diameter 100 meter telah jatuh ke bumi, dan setiap iblis yang disentuhnya, baik itu iblis burung atau iblis bersek, serta iblis burung emas yang kejam yang tak tertandingi, langsung terhenti di bawah cahaya dari berbagai bulan itu. Mereka hanya berubah menjadi pahatan ungu tepat di tempat mereka berdiri, sama sekali tidak bisa bergerak sama sekali. Satu-satunya pengecualian untuk efek ini adalah dua pasukan pemburu iblis, serta selusin penyihir yang masih hidup. Tentu saja, itu juga tidak mempengaruhi Leng Xiao. Sosok Yue Ye berkedip. Pada saat sihir gulungan itu dilepaskan, dia telah menghilang seluruhnya. Pasukan iblis yang sebelumnya bergerak maju dalam gelombang besar semuanya menjadi tidak bergerak, dan ini bahkan diterapkan pada Berserk Demons yang paling berapi-api dan panik, yang matanya sekarang dipenuhi dengan teror. Di dalam pilar, siluet setinggi 100 meter secara bertahap muncul, dan saat ini, itu tidak hanya menakut-nakuti pasukan iblis, tetapi juga membuat takut Long Hao Chen dan teman-temannya. Apa ini? Apa pilar cahaya yang sangat besar ini? Meskipun itu tidak menyebabkan kerugian langsung bagi mereka, mereka semua mengenalinya. Ini jelas pilar Dewa Iblis. Bahkan jika itu hanya proyeksi pilar Dewa Iblis, aura yang dipancarkan darinya memang nyata. Dan sejauh menyangkut Long Hao Shen, aura yang dilepaskan dari pilar Dewa Iblis ini berada di urutan kedua setelah pilar Naga Iblis Kaisar Feng Xiu, dan jauh lebih besar daripada 3 Dewa Iblis lainnya yang dia temui. Apakah itu efek dari mantra terlarang itu? Mantra yang mengarah ke pemanggilan pilar Dewa Iblis? Mungkinkah Yue Ye benar-benar memanggil Dewa Iblis? Dengan cepat, Long Hao Chen mendapat jawaban untuk pertanyaan ini. Mantra terlarang Yue Ye tidak memanggil Dewa Iblis sungguhan, hanya proyeksi Dewa Iblis dan tidak lebih. Dia bisa yakin karena sosok besar yang muncul secara bertahap menjadi semakin berbeda. Dan ternyata adalah Yue Ye sendiri. Yue Ye saat ini dengan tenang melayang di udara, tubuhnya yang besar sangat harmonis.
Rambutnya sekarang dari perak glamor, dan dia dibalut warna ungu dengan riak yang tak terhitung jumlahnya menggerakkan rok panjangnya. Mengangkat lengannya, suaranya, penuh dengan kekuatan, tampaknya melampaui ruang dan waktu, untuk mencemarkan kelompok pedagang Yue kita dengan cara yang begitu tercela, kamu akan menderita hukuman Yue. Bulan bundar turun dari langit dan melayang di dekat tanah, tepat di depan mata mereka. Seketika, itu menyebar seperti samudra ungu. Bulan ungu membesar dan seolah-olah memurnikan segalanya, cahayanya melelehkan semua mayat, baik itu manusia atau iblis, dengan kecepatan yang mencengangkan. Yang lebih mengejutkan, pasukan ribuan setan yang gemetar di luar pengaruh bulan putih tidak menunjukkan niat untuk melarikan diri. Mereka hanya berdiri diam, seolah-olah mereka hanya menunggu baptisan sinar bulan. Suara Luxi agak gemetar, matanya jelas dipenuhi ketakutan. Bukankah ini Dewa Iblis Bulan, Agares? The Moon Demon God Agares adalah peringkat kedua dari 72 Dewa Iblis, kedua setelah Kaisar Dewa Iblis dan memegang peran sebagai ajudannya yang paling terpercaya. Statusnya di antara kelompok iblis setara dengan Perdana Menteri, dan dia adalah keberadaan mereka yang paling kuat selain Kaisar Dewa Iblis. Kemampuannya hampir seluruhnya terletak di bidang sihir, dan dapat dikatakan bahwa dia adalah pengguna sihir kegelapan paling kuat di zaman sekarang. Tubuhnya tampak benar-benar humanoid, dan ciri khasnya adalah rambut abu-abunya, bergaris ungu. Semua orang di kelompok Long Hao Chen merasa sangat terpesona. Dalam kilauan cahaya bulan yang bersinar, mereka bisa melihat bahwa pasukan iblis ganas yang jauh menghilang dengan kecepatan tinggi. Singkirkan iblis-iblis ini. Suara dingin yang diam-diam ditransmisikan ke telinga 13 anggota pasukan pemburu iblis adalah suara Yueye. Sama seperti yang dipikirkan kelompok Long Hao Chen, lingkup efek mantra terlarang hanya mencakup kisaran tertentu. Di luar jangkauan ini, mantra terlarang hanya memiliki efek membatasi. Dengan kilatan cahaya hitam, Kair adalah orang pertama yang terbangun dari keterkejutannya, dan juga yang pertama bertindak. Dia segera fokus pada ancaman terbesar, Golden Beardy Demon. Dibatasi oleh bulan ungu ini, Golden Beardy Demon yang tangguh itu hanya bisa mengontrak ototnya, tidak mampu membela diri seolah-olah hanya menunggu untuk dibantai. Reaksi yang lain juga tidak lambat, dan pertarungan dilanjutkan sekali lagi dengan perbedaan tertentu. Kali ini adalah pembantaian sepihak yang diprakarsai oleh mereka. Pertahankan energi spiritual Anda sejauh mungkin saat Anda membunuh musuh. Kali ini hanya tentang poin kontribusi. Long Hao Chen memerintahkan dengan suara rendah, cukup keras sehingga semua rekannya mendengarnya. Dia saat ini tidak dapat bergabung dengan pembantaian mereka. Dia hanya duduk bersila dan dalam keadaan meditasi di punggung Hao. Tidak dapat disangkal bahwa kemampuan penyembuhan Luxi sangat kuat. Tetapi meskipun demikian, dia tidak dapat mengimbangi konsumsi energi Long Hao Chen saat menggunakan kemampuan pengorbanan. Menurut perkiraan Long Hao Chen, bahkan dengan dukungan penuh dari seorang pendeta dengan kemampuan penyembuhan terbaik seperti Luxi, dia masih membutuhkan 3 hari untuk pulih ke kondisi puncaknya setelah bergabung dengan Hao dan menderita luka parah. Secara kebetulan, sebagian besar rekannya masih memiliki kekuatan. Namun demikian, jalur mereka sekarang akan lebih sulit. Diameter 100 meter adalah area yang luas, tetapi pada akhirnya, semua iblis di dalam teropong itu tercengang. Kedua pasukan pemburu iblis bertindak dalam koordinasi dengan penyihir yang tersisa, dan segera, semua iblis terbunuh. Saat setiap iblis mati, cahaya ungu di tubuh mereka secara bertahap menghilang. Kair secara alami membawa kembali mayat Golden Beardy Demon dan melemparkannya ke Lin Xin. Setelah pembantaian yang memuaskan ini, 6 anggota pasukan pemburu iblis kelas 4 mengenakan ekspresi lembut yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bab 229. Mantra terlarang. Turunnya Dewa Iblis Bulan, 2. Keturunan Dewa Iblis Bulan disertai dengan aura kekuatan yang tak tertandingi, tetapi yang aneh adalah ia tampak benar-benar sunyi. Bulan besar berwarna ungu itu mundur dengan kecepatan tinggi, dan dalam sekejap, semua kemegahannya lenyap. Yang tersisa hanyalah lingkaran cahaya yang lebar. Cahaya bulan telah menyebar hingga diameter 1000 meter, dan di dalam jangkauan ini, tidak ada satupun musuh hidup yang tersisa, baik itu di tanah atau di langit. Setelah mereka menjalani pemboman mantra terlarang ini, hanya sekitar 10.000 iblis yang tersisa dari pasukan 50.000 yang sangat besar ini. Dan menghadapi halo ungu ini, mereka tidak bisa mengumpulkan sedikit pun keberanian untuk menyerang untuk saat ini. Xiao Xiao, kendarai gerbongnya. Para penyihir, masuk, dan petarung jarak dekat, ikuti. Sudah waktunya untuk keluar. Sosok Yueye muncul sekali lagi di atap kereta. Wajahnya pucat pasi, dengan warna putih yang tidak sehat. Dia gemetar saat dia membungkuk ke depan, dan darah mengalir dari 7 lubang di wajahnya yang putih bersalju. Terlepas dari betapa cantiknya dia awalnya, saat ini, dia hanya tampil tidak sedap dipandang dan sedih. Tetapi bahkan pada saat itu, dengan tubuhnya yang hampir runtuh, dia masih berpikiran jernih saat dia membuat pengaturan yang diperlukan.
Seperti yang Long Hao Chen tebak, momen tepat setelah penyelesaian mantra terlarang adalah kesempatan terbaik untuk keluar. Pasukan iblis yang besar berada dalam kondisi yang sangat ketakutan sehingga meskipun sejumlah besar barang harus ditinggalkan, ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk melarikan diri. Long Hao Chen melirik rekan satu timnya dan mereka segera naik kereta tanpa ragu-ragu. Gerbong ini sangat lebar, dan tidak masalah menampung 20 orang. Itu tidak ditarik oleh kuda biasa juga, tapi manes yang tak tergoyahkan. Binatang ajaib semacam ini tidak memiliki kemampuan menyerang, tetapi memiliki daya tahan yang sangat baik, dan cocok untuk semua jenis medan. Bahkan di gurun, mereka akan jauh lebih berguna daripada unta. Selain itu, tubuh mereka yang megah membuat mereka setidaknya sepertiga meter lebih tinggi dari kuda-kuda bagus biasa. Kereta Yueye ditarik oleh 16 surai yang tak tergoyahkan. Meskipun pertempuran sebelumnya cukup parah, surai yang tak tergoyahkan sangat dilindungi oleh para penyihir, yang merupakan perintah mutlak yang diberikan Yueye kepada mereka. The Unwavering Manes setelah semua harapan terakhir mereka untuk keluar. Tidak ada yang ikut serta, dan dari pasukan pemburu iblis, Luxi, Yi Jun, Bai Xiaomo, Lin Xin dan Chen Yinger memimpin untuk segera masuk ke dalam gerbong. Dapat dikatakan bahwa, jika bukan karena tampilan luar biasa dari dua pasukan pemburu iblis, 20 penyihir karavan tidak akan selamat dari serangan ini. Secara khusus, penampilan heroik pengorbanan diri Long Hao Chen menyebabkan para penyihir ini mengaguminya dengan tulus. Panggilan jarak dekat tidak berlanjut, tetapi mengelilingi gerbong. Long Hao Chen berbicara kepada Li Xin di dekatnya, "Kak, mari kita pergi ke depan dan bergegas keluar dari sana." Petarung jarak dekat lainnya, "Ayo, pertahankan gerbongnya." Semua petarung jarak dekat yang saat ini milik dua pasukan pemburu iblis segera mematuhi perintah Long Hao Chen. 6 mata Haoi jelas lebih kusam dari biasanya. Sebelum memanggilnya, Long Hao Chen telah meminta Haoi mempersiapkan Essence of the Disorder melalui koneksi mental mereka. Jika tidak, bagaimana dia bisa menyerang dengan kekuatan ledakan yang begitu dahsyat dalam sekejap dia dipanggil? Karena fakta dia menggunakan kemampuan langkah yang lebih tinggi dari miliknya, selain fusi sebelumnya dengan Long Hao Chen, dia kelelahan secara alami. Tetapi meskipun konsumsinya sendiri cukup besar, secara kebetulan, kekuatan Haoi tumbuh secara keseluruhan sejak pertempuran sebelumnya, saat dia berevolusi sampai batas tertentu. Pada saat ini, inilah yang memungkinkannya untuk mempertahankan kekuatan bertarung tertentu. Yueyu melompat dengan dukungan Leng Xiao ke kursi kusir. Leng Xiao tidak terbiasa mengendarai kereta, tapi dia memiliki temperamen alami yang sangat liar. Saat dia melambai menunggang kuda, surai yang tak tergoyahkan dengan patuh berlari ke arah yang dia tunjuk. Di malam berdarah ini, mereka bahkan tidak bisa memperhatikan arah yang mereka tuju, karena prioritas utama mereka adalah melarikan diri. Yueye bersandar pada Leng Xiao dan memandang Long Hao Chen yang menunggangi Hao. Kair tidak memasuki gerbong, tapi berdiri dengan tenang di sisi Yueye. Jika Long Hao Chen dihentikan oleh musuh, dia tidak diragukan lagi akan menjadi orang pertama yang campur tangan. Sementara itu, Luxi sedang mencondongkan badan keluar jendela kereta, diam-diam melambaikan tongkatnya untuk mengirimkan cahaya putih bersih berkilauan, menyelimuti Long Hao Chen serta Hao. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Chen menikmati kekuatan penuh dari penyembuhan yang bisa diberikan oleh pendeta pada langkah kelima. Dia tidak tahu kemampuan apa yang Luxi gunakan saat ini, tetapi dengan penyembuhan Luxi, konsumsi energi spiritual internal yang sangat besar sebelumnya dipulihkan dengan kecepatan yang mencengangkan. Bahkan efek samping penggunaan kemampuan pengorbanan juga sembuh. Bahkan jika Han Yu belajar lebih banyak kemampuan penyembuhan, dia pada akhirnya adalah seorang ksatria penjaga, dan bukan seorang pendeta sejati. Kegunaan pendeta yang tangguh dalam sebuah tim bukanlah sesuatu yang bisa diganti dengan mudah. Leng Xiao menyaksikan sihir penyembuhan dilemparkan ke sisinya dan mengerutkan alisnya, bertanya dengan suara rendah penuh kebencian, "Apakah kamu orang yang mengundang mereka sebagai penjaga?" Yueye menggelengkan kepalanya, mengungkapkan ekspresi yang kompleks. Semua iblis yang tersisa benar-benar ketakutan oleh mantra terlarang sebelumnya yang tampak bagi mereka seperti kiamat, tetapi bagaimanapun juga itu adalah pasukan 10.000, dan yang mengelilingi mereka dari segala arah. Mempertimbangkan jumlah mereka, konfrontasi tidak dapat dihindari, jika kelompok Long Hao Chen ingin keluar. Yinger, bisa dilihat bahwa jarak ke pasukan iblis yang panik telah berkurang menjadi hanya 100 meter, saat Long Hao Chen tiba-tiba berteriak. "Kena kau!" Chen Yinger menjawab dengan suaranya yang manis. Mendengarnya, Yueye, Leng Xiao serta para penyihir karavan tidak menganggapnya aneh. Tetapi anggota dari dua pasukan pemburu iblis benar-benar terkejut ketika mereka melihat pemanggil wanita ini mendekati jendela. Mulai dari awal pertempuran hingga sekarang, Chen Yinger hanya tinggal di sisi Lin Xin, dan bahkan jika pertempuran itu begitu intens, dia tidak melakukan apa-apa sama sekali. Pasukan pemburu iblis kelas 4 agak memahami situasinya,
karena mereka tahu bahwa gadis ini tidak terlalu dapat diandalkan sebagai pemanggil. Mereka tidak mempermasalahkannya, tapi apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa sekarang dia memiliki monster terkontrak seperti Mythic Mirror Image Tracer Peak, dia tidak begitu lemah lagi. Selanjutnya, rekan satu timnya juga mengingat instruksi yang diberikan Long Hao Chen padanya sebelum pertarungan dimulai. Awalnya mereka mengira bahwa dia ingin dia melakukan intervensi sesedikit mungkin dan untuk melestarikan kristal magisnya. Tetapi sekarang setelah mereka memikirkannya, itu tidak mungkin sesederhana itu. Jika tidak, mengapa Long Hao Chen memanggilnya tepat pada saat serangan mendadak mereka? Langkah Chen Yinger cepat. Dia memberi Mythic Mirror Image Tracer Peak kristal ajaib dari binatang ajaib dari langkah kelima, dan tubuh Mythic Mirror Image Tracer Peak tiba-tiba menyala dengan pancaran berwarna perak. Cahaya keperakan ini berbeda dari satu atribut spasial yang biasanya dilepaskan penyihir. Dalam kondisi normal, sihir mereka akan memancarkan warna perak murni. Tetapi riak di sekitar Chen Yinger dan gambar cermin mitos babi harta karun memiliki warna cahaya bintang keperakan, warna yang cukup fantastis. McDull, yang sebelumnya dengan malas meringkuk di dada Chen Yinger, langsung memakan kristal ajaib itu. Kemudian, kekuatan spiritualnya tiba-tiba bermetamorfosis. Di bawah lingkaran sihir berwarna cahaya bintang, tubuhnya tiba-tiba melayang dari dalam gerbong. Chen Yinger menggumamkan sesuatu dengan suara rendah. Sementara cahaya keperakan dilepaskan dari Mythic Mirror Image Tracer Peak, mata Chen Yinger bersinar cemerlang dengan warna cahaya bintang yang sama. Kemudian, semua orang di sekitar merasakan fluktuasi mental yang kuat yang dipancarkan tubuhnya dalam jumlah besar. Pasukan iblis berada dalam keadaan hingar-bingar, tetapi pada akhirnya, mereka sangat dominan jumlahnya, dan teror yang mereka rasakan secara bertahap melemah dengan lenyapnya efek mantra terlarang. Selama mereka terangsang oleh bau darah dan kemungkinan pertempuran baru, kekuatan bertarung mereka akan pulih dengan sangat cepat. Keluar dari pengepungan jelas tidak akan mudah dilakukan. Leng Xiao dan Yue Ye mengerutkan alis mereka. Mereka sudah berusaha sekuat tenaga, dan pada saat itu, Yue Ye tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Konsumsi kekuatan mentalnya yang besar sudah bisa menyebabkan dia kehilangan kesadaran kapan saja. Penyembuhan Luxi tidak ditujukan padanya, tetapi bahkan jika dia bersedia menyembuhkannya, dia tidak akan berani menerimanya. Terlepas dari apakah itu Yue Ye atau Leng Xiao, keduanya memiliki kegelapan sebagai atribut utama mereka. Menerima untuk disembuhkan oleh sihir suci pendeta, bukankah itu sama dengan mendekati kematian? Saat Leng Xiao mendesak para Draft Beast, kapasitas mentalnya sudah mencapai batasnya, dan di dalam gerbong, para penyihir karavan mencoba mengeluarkan sedikit energi spiritual yang tersisa, membuat persiapan mereka untuk melepaskan kekuatan magis mereka untuk menyerang kapan saja. Waktu. Dia tidak akan berani menerima. Terlepas dari apakah itu Yue Ye atau Leng Xiao, keduanya memiliki kegelapan sebagai atribut utama mereka. Menerima untuk disembuhkan oleh sihir suci pendeta, bukankah itu sama dengan mendekati kematian? Saat Leng Xiao mendesak para Draft Beast, kapasitas mentalnya sudah mencapai batasnya, dan di dalam gerbong, para penyihir karavan mencoba mengeluarkan sedikit energi spiritual yang tersisa, membuat persiapan mereka untuk melepaskan kekuatan magis mereka untuk menyerang kapan saja. Waktu. Dia tidak akan berani menerima. Terlepas dari apakah itu Yue Ye atau Leng Xiao, keduanya memiliki kegelapan sebagai atribut utama mereka. Menerima untuk disembuhkan oleh sihir suci pendeta, bukankah itu sama dengan mendekati kematian? Saat Leng Xiao mendesak para Draft Beast, kapasitas mentalnya sudah mencapai batasnya, dan di dalam gerbong, para penyihir karavan mencoba mengeluarkan sedikit energi spiritual yang tersisa, membuat persiapan mereka untuk melepaskan kekuatan magis mereka untuk menyerang kapan saja. Waktu. Dari kelihatannya, di depan atas, Long Hao Chen dan Li Xin akan segera bertemu dengan iblis pertama. Tapi tiba-tiba, tangisan naga bergema, mengguncang mereka sepenuhnya. Di malam yang redup, siluet hitam yang tidak jelas muncul, dan raungan naga yang mendekat tidak ketinggalan untuk menarik perhatian semua iblis. Sisik tebal, tanduk besar berputar di atas kepalanya, sepasang sayap mengerikan yang hampir bisa menutupi seluruh langit, dan aura menakutkan keluar dari matanya. Makhluk yang mengaum itu benar-benar naga hitam. Dan sayap besarnya tiba-tiba dikepakkan saat ia terjun seperti gunung menuju pasukan iblis. Untuk setiap iblis, itu adalah aturan bahwa yang terkuat mendominasi yang lemah, ini adalah realitas kejam dari sistem rantai makanan. Dan orang yang berada di atas rantai ini tanpa diragukan lagi adalah Kaisar Dewa Iblis. Kaisar Dewa Iblis memiliki klannya sendiri yang memiliki garis keturunan yang sama, yang disebut klan Naga Iblis. Ini juga alasan mengapa dia disebut Kaisar Naga Iblis, karena Naga Iblis adalah nama yang diberikan kepada orang-orang di sukunya. Nama yang diberikan manusia sedikit berbeda. Mereka hanya menyebut mereka Naga Hitam. Fakta bahwa Kaisar Dewa Iblis mampu mengatur seluruh ras iblis dengan cara yang stabil bukan hanya karena kekuatannya sendiri,
tetapi juga terkait dengan status klannya yang sangat penting. Naga iblis tidak banyak, bahkan pada usia berkembang, mereka tidak melebihi 2000. Tetapi bahkan naga hitam yang baru lahir akan menjadi pembangkit tenaga listrik langkah ke-7. Seorang yang sudah dewasa akan mencapai langkah ke-8 yang mengerikan, tanpa perlu upaya khusus. Adapun orang-orang yang akan mencapai langkah ke-9, mereka adalah bawahan langsung dari Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu, yang disebut pasukan naga hitam. Bab 230. Mantra terlarang, turunnya Dewa Iblis Bulan 3. Klan naga iblis memiliki kecepatan reproduksi yang sangat lambat. Mereka hanya bisa melahirkan sekali setiap 100 tahun, dan hanya akan ada satu keturunan setiap. Mungkin itu karena status mereka sebagai iblis, tapi metode naga hitam untuk melahirkan ini sama sekali berbeda dari naga lainnya. Mereka tidak dilahirkan sebagai telur, tapi sebagai janin, dan ini adalah alasan pertama mengapa naga iblis akan menjadi begitu kuat saat lahir. Setiap kali mereka melahirkan, satu naga iblis akan lahir. Anak kembar hanya akan muncul setiap 1000 tahun sekali. Kekuatan naga hitam ini bisa dinilai hanya dengan melihat ukurannya. Yang panjangnya di bawah 20 meter berada di panggung yang disebut panggung muda. Antara 20 meter dan 50 meter, mereka akan berada pada generasi dewasa, sesuai dengan langkah ke-8. Dan di atas panjang 50 meter, mereka adalah bawahan langsung Kaisar Naga Iblis. Di antara mereka, Kaisar Ilahi Iblis Feng Xiu memiliki 20 Raja Naga Iblis sebagai bawahannya, yang ukurannya di atas 80 meter, yang dilaporkan setara dengan energi spiritual di atas 30.000. Dari sini, kekuatan naga iblis bisa terlihat dengan jelas. Jika bukan karena peralatan tangguh pembunuh Dewa Iblis, mereka bahkan tidak akan menjadi ancaman bagi Kaisar Dewa Iblis. Dan pada saat ini, dari siluet besar dengan ukuran lebih dari 50 meter yang meluncurkan teriakan naga beberapa saat sebelumnya, kilatan cahaya ungu redup bersinar. Itu tidak memiliki aura sombong, tetapi pada saat sosok besar ini tiba di atas atap kereta dan membuka sayapnya, formasi pasukan iblis itu benar-benar rusak. Itu jelas naga hitam, prajurit langsung dari Kaisar Dewa Iblis, yang mereka hadapi. Setelah menyadari, pasukannya dari Provinsi Nareik segera tersebar dalam kepanikan, ke segala arah. Dalam pikiran iblis ini, bahkan mungkin pembangkit tenaga manusia yang paling kuat tidak akan begitu menakutkan. Konfrontasi dengan eksistensi tertinggi dalam rantai makanan ras mereka sendiri hanya akan membuat mereka panik total. Mereka benar-benar tidak dapat menekan rasa takut ini, yang datang dari kedalaman tubuh mereka sendiri, menyebabkan semua orang selain Leng Xiao, Yue Ye, serta Long Hao Chen dan Chen Yinger menatap kosong. Begitu saja, benteng alam yang tidak bisa ditembus ini menghilang. Mempercepat, Long Hao Chen berteriak dengan keras, dan di bawah, Haoi berakselerasi tiba-tiba, tiba di depan atas bersama dengan unicorn mawar lisin. Leng Xiao secara tidak sadar mendesak para mane yang pantang menyerah dengan seluruh kekuatannya. Mereka buru-buru mengikuti petunjuk Long Hao Chen, menarik kereta apung. Naga hitam besar yang muncul di langit ini benar-benar mendominasi. Sama seperti yang terlihat, pasukan iblis benar-benar dikalahkan, dan tidak ada iblis yang memiliki keberanian untuk melancarkan serangan. Yue Ye berbisik ke Leng Xiao di sisinya, "Wali Anda?" Leng Xiao menggelengkan kepalanya dengan senyum tak berdaya, "Aku sudah menyelinap keluar untuk operasi ini, bagaimana mungkin ada wali untukku? Itu sepertinya palsu, dia tidak memiliki aura anggota klan saya di tubuhnya." "Palsu?" Yue Ye menatap kosong, tapi dengan kecerdasannya, dia segera mengaitkan kejadian ini dengan teriakan Long Hao Chen sebelumnya kepada Chen Yinger. Melihat ksatria muda yang duduk di punggung binatang berkepala 3 ini, dia benar-benar bingung. Siapa pada akhirnya dia? Apakah dia benar-benar semudah kelihatannya? Bergegas dengan kecepatan gila, mereka berhasil berlari untuk jarak hampir 5 km hanya dalam 10 menit. Sekarang pasukan iblis telah terlempar jauh di belakang. Pada saat ini, bahkan jika pasukan itu ingin mengejar mereka, mereka tidak akan mengejar. Di langit, naga hitam yang mengintimidasi dan tak tertandingi menghilang tanpa pertanda apapun, dan pada saat yang sama, setitik cahaya keperakan bersinar di mata Chen Yinger. The Mythic Mirror Image Tracer Peak muncul di dada Chen Yinger dengan penampilan malas, tampak sangat lelah. Dia menutup kedua matanya dan mulai mendengkur dengan keras, dan di kulitnya yang lembut, jejak samar cahaya keperakan tersebar di sekitar, menyebabkan perubahan muncul di auranya. Metode kemajuan The Mythic Mirror Image Tracer Peak benar-benar berbeda dari binatang ajaib lainnya. Kristal ajaibnya sendiri tidak dapat berevolusi. Ia hanya mampu mengumpulkan energi di dalam tubuhnya. Hanya ketika melalui penggunaan peniruannya dan menyebabkan teror musuh, dia bisa membuat beberapa kemajuan terkait dengan sifat energi ini. Proses evolusi ini sangat kompleks, tetapi yang jelas, yang dia alami barusan adalah kekuatan pendorong bagi proses evolusinya. Adapun berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk evolusi lengkap, sulit untuk mengatakannya.
Chen Yinger jelas terlihat kelelahan juga, langsung duduk di lantai gerbong dengan posisi bersila. Setelah mereka secara pribadi menyaksikan kondensasi dari babi yang tampak tidak berbahaya ini menjadi naga yang menakutkan, semua orang mulai menatapnya dengan mata yang berbeda. Pemanggil wanita ini yang awalnya dianggap anggota pasukan pemburu iblis keempat sebagai orang yang tidak berguna telah menjadi begitu kuat. Fakta sederhana ini membuat perasaan superioritas terakhir mereka lenyap sama sekali. The Mythic Mirror Image Treasure Peak mampu meniru salah satu binatang ajaib yang mereka temui sebelumnya, dengan imbalan konsumsi energi spiritualnya sendiri. Tadi, dia menggunakan kemampuan imitasi, dan bukan mirror image copy. Dan dalam situasi ini, dia sebenarnya memiliki kelemahan besar. Dia sama sekali tidak memiliki aura naga hitam di tubuhnya. Naga hitam yang dia tiru ini adalah yang muncul bersama dengan Kaisar Dewa Iblis di depan pintu kota eksorsis. Tetapi pasukan iblis dari Provinsi Nareik sudah ketakutan oleh mantra terlarang sebelumnya. Setelah mengalami hal ini, bagaimana mungkin garis pertahanan mereka tidak runtuh saat mencapai puncak keberadaan penampilan rantai makanan mereka? Bagaimana mungkin mereka masih bisa tetap tenang dan memperhatikan aura naga hitam ini? Dan mereka tidak memiliki siapapun yang dapat mendeteksi aura asli naga hitam di antara mereka. Meskipun demikian, meskipun hanya penampilan luar naga hitam yang telah ditiru, ini masih datang dengan konsumsi energi spiritual yang sangat besar. Untuk melengkapi energi Mythic Mirror Image Treasure Peak, kristal ajaib dari langkah kelima harus dikonsumsi. Jika tidak, dia tidak akan bisa menghasilkan ilusi sebesar itu. Itu adalah penampilan naga hitam yang sombong dari langkah ke-9. Beberapa memandang ke binatang terkontrak Chen Yinger, yang sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu hebat, tetapi beberapa mengagumi Long Hao Chen karena pandangan jauh ke depan, kemajuan luar biasa yang dia miliki dalam persiapannya. Sebelum ini, saat mereka mempertahankan gerbong, dia sama sekali tidak membiarkan Chen Yinger campur tangan, bahkan di saat-saat bahaya terbesar. Jika naga hitam muncul pada waktu itu, mereka pasti akan menang dalam jumlah waktu yang penting. Meskipun mereka terlihat, mereka masih memiliki waktu yang jauh lebih mudah untuk mempertahankan gerbong. Tetapi jika Chen Yinger memilih momen itu untuk bertindak, bagaimana mereka bisa keluar dari pengepungan tanpa komplikasi? Kemampuan ilusi seringkali hanya memiliki efek yang bagus selama penggunaan pertama, ketika itu tidak mudah dilihat, tetapi ketika digunakan beberapa kali melawan lawan yang sama, itu hanya bisa muncul seperti lelucon dan tidak lebih. Memberi Long Hao Chen pandangan dalam terakhir, Yue Ye akhirnya pingsan di dada Leng Xiao, tenggelam ke dalam keadaan tidak sadar. Terburu-buru dalam perjalanan mereka tidak berhenti selama 2 jam. Bahaya masih ada, dan bahkan di bawah kepemimpinan Long Hao Chen, mereka hanya bisa melarikan diri ke arah yang ditentukan. Bahkan dengan daya tahan Surai yang pantang menyerah, setelah berlari dengan terburu-buru selama 2 jam, kecepatan mereka jelas menurun. Di dalam gerbong, semua orang memanfaatkan momen itu untuk beristirahat, karena mereka tidak tahu seberapa jauh bahayanya. Luxi sesekali melepaskan sihir pada Long Hao Chen dan Li Xin, serta tunggangan mereka. Sekarang jelas bukan waktu istirahat. Setelah melihat hutan yang luas, Long Hao Chen akhirnya membiarkan Haoi menurunkan kecepatannya, menuju ke gerbong. Setelah Haoi berhenti, para manes yang pantang menyerah di belakangnya melakukan hal yang sama. Meskipun tubuh Leng Xiao tidak terluka, setelah melalui pertempuran seperti itu dan melarikan diri, dia juga sangat lelah, bersandar di kereta di belakang punggungnya dan terengah-engah. Ayo istirahat di sana. Setelah 1 jam, kami akan melanjutkan perjalanan kami. Dapatkan sesuatu untuk dimakan semuanya. Setelah Yue Ye kehilangan kesadaran, seolah-olah dia telah menjadi komandan di sini. Tanpa perlu instruksi Long Hao Chen, anggota dari 2 pasukan pemburu iblis sudah duduk berturut-turut, berkumpul bersama di depan Long Hao Chen. Menyapu pandangannya melalui mereka, dia bertanya, apakah semua orang sudah pulih sampai batas tertentu? Semua orang mengangguk berturut-turut. Meski bagian dalam gerbong penuh sesak, itu masih cukup mulus bagi semua orang untuk beristirahat cukup selama 2 jam melarikan diri. Selama pertempuran sebelumnya, mereka tidak menghadapi musuh terkuat manapun, dan hanya mengalami luka ringan. Dengan penyembuhan Luxi dan Han Yu, mereka telah pulih dengan sangat penting. Long Hao Chen memandang Dian Yan, tampak penuh kesedihan, menyatakan dengan suara rendah, dukaku. Sebagai kepala penjaga karavan, Paman Dian Yan, Dian Xuan jelas telah ditenggelamkan oleh pasukan iblis. Dalam pengepungan intensif kali ini, tidak ada yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya. Dian Yan tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menundukkan kepalanya, matanya dipenuhi dengan perasaan kebencian yang jelas. Sima Xian berdiri di sampingnya, mengangkat tangan besarnya untuk menepuk pundaknya. Pada saat ini, ledakan kebencian yang kuat langsung keluar dari banyak anggota dari 2 pasukan pemburu iblis. Di antara mereka, terlalu banyak yang kehilangan kerabat di tangan iblis. Kapten Long, kamu baik-baik saja?
Di pertempuran sebelumnya, konsumsi Anda benar-benar terlalu besar. Saya khawatir Anda tidak akan dapat pulih dalam waktu yang cukup. Luxi bertanya pada Long Hao Chen dengan cemas. Long Hao Chen mengangguk sambil tersenyum, aku masih bisa melanjutkan. Terima kasih banyak atas kesembuhanmu, Kapten Luke. Luxi menggelengkan kepalanya ringan, tidak perlu memanggilku Kapten. Mulai sekarang, kami hanya memiliki satu Kapten. Kami berharap untuk bertindak sebagai bawahan dari Demon Hun Squad kelas 21 Anda. Saya sudah membicarakan ini dengan teman saya sekarang. Kami memutuskan untuk meninggalkan semua hadiah kami serta poin kontribusi yang kami pinjamkan kepada Anda. Long Hao Chen tampak bingung, Kapten Luke, kamu. Luxi memaksakan senyum, jika kamu terus memanggilku Kapten, kita tidak akan memiliki wajah tersisa untuk diri kita sendiri. Itu adalah ide kami untuk mengikuti pedagang lepas untuk memasuki wilayah iblis, menyebabkan seluruh tim terkena bahaya seperti itu. Kami tidak dapat menghindari tanggung jawab ini. Faktanya, kami semua telah melihat kemampuan memerintah Anda serta kekuatan Anda sebagai individu, Kapten Long. Dengan semua pengalaman yang akan kami peroleh dari partisipasi dalam misi ini di sisi Anda, bagaimana kami berani terus membuat permintaan yang berlebihan seperti itu? Pertempuran hebat ini telah meninggalkan kesan mendalam pada Luxi serta anggota pasukan pemburu iblis kelas 4. Mungkin mereka bisa membandingkan dengan anggota lain dari mantan pasukan pemburu iblis pertama ini sampai batas tertentu, tetapi mereka sudah menahan kapten mereka Long Hao Chen dengan harga yang tak tertandingi.